俺はあの日あの時能力だ。ない能力を持った化け物見ていこう。そして Yo 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 yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur cerita anime baru lagi di tahun 2024 ini berjudul RE Monster. Anime ini sangat unik sekali, seunik-uniknya. Seperti yang kita ketahui, anime bertema reinkarnasi pasti bakalan menjadi seorang pahlawan yang overpower banyak ciwinya. Lah ini si MC malah hidup kembali di dunia yang berbeda menjadi sosok monster ras terlemah yaitu Goblin. Tapi perlu kalian tahu, Goblin yang satu ini bukan kaleng-kaleng. Ya namanya juga reinkarnasi, sudah dipastikan sangat overpower bro. Nah pertanyaannya, apakah anime ini akan menggemparkan Land of Dawn? Ya pokoknya mah nggak usah banyak bacot lagi, mari kita langsung gaskeun saja. Har har rau 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 rau. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang dibunuh oleh seorang cewek yang entah apa alasannya. Singkat cerita, si pemuda kembali terbangun di hadapan sang kakek asing di dalam gua. Ternyata si pemuda telah dihidupkan kembali menjadi sosok bayi Goblin. Dan sang kakek menamainya Gobro. Di hari ketiga Gobro sudah tumbuh besar, bisa berdiri dan bisa berbicara. Ternyata meski Goblin merupakan ras terlemah gitu ya, tapi memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dan Gobro di sini masih memiliki ingatan penuh tentang kehidupan yang sebelumnya. Di hari keempat, sang kakek memberikan makan terakhir, lalu menegaskan bahwa mulai besok semua Goblin harus mencari makan sendiri. Setelah makan, Gobro penasaran ingin melihat dunia luar, dan di sini terlihat banyak tumbuhan asing yang belum pernah ia lihat. Bahkan ada burung yang terlihat aneh. Tapi untungnya matahari tetap ada satu. Ya, dengan kata lain dunianya yang sekarang ini benar-benar berbeda dengan dunianya yang dulu. Lalu karena Gobikichi terlihat lebih kuat dibandingkan dengan para goblin lainnya, Gobro mengajaknya untuk berburu seekor kelinci bertanduk. Dan benar saja sesuai ekspektasi, Gobikichi bisa diajak kerjasama sebagai pemancing, sementara Gobro sebagai eksekusi. Tapi Gobikichi agak-agak tilir pengen makan sendirian, langsung digebukin lah sampai oleng. Nah ketika Gobro melepas tanduk si kelinci, tiba-tiba muncul notif di dalam pikirannya telah mendapatkan senjata tanduk. Jelas Gobro heran, tapi yang lebih penting saat ini yaitu makan. Di hari kelima, Gobro semakin mudah berburu menggunakan senjata tanduk. Dan lagi-lagi di dalam pikirannya muncul sebuah notif mendapatkan senjata tanduk baru. Nah setelah makan, tiba-tiba muncul lagi sebuah notif bahwa Gobro telah mendapatkan skill kabur. Itu artinya setiap monster yang ia makan akan menyerap skill. Sontaklah Gobro jadi teringat kemampuannya di dunia yang dulu, yang dimana sebenarnya Gobro ini merupakan seorang esper, memiliki skill penyerap kemampuan apapun dari yang dimakannya. Namun sayangnya, skill yang ia kumpulkan telah dihapus di dunia yang baru ini. Dengan kata lain, Gobro nampak seperti sedang mengulang dari awal. Ya meski begitu, Gobro sangat bersemangat dan tidak sabar ingin segera memangsa monster-monster kuat yang ada di hutan ini. Nah di hari ke-6, Gobro mulai populer dipuji oleh goblin ciwi bernama Gobmi. Katanya Gobro hebat sekali gitu ya, jago memburu, ajarin dong sepuh. Tapi pertanyaannya, emang boleh ada goblin ciwi? Perasaan di Goblin Slayer itu goblin itu nggak ada ciwi-ciwinya gitu ya. Makanya para goblin memangsa para manusia untuk dijadikan wadah penampungan. Bang itu beda anime lah bang, gak usah diomongin di sini bang. Iya cuman aneh aja gitu. Gak usah dibahas bang, beda anime bang. Iya lanjut. Nah karena di hari ke-7 cuaca sedang hujan, Gobro menyibukkan diri pergi ke gudang persenjataan. Dan di situ Gobro menemukan sejumlah ciwi. Tuh kan benar, ini pasti ada hubungannya dengan Goblin Slayer bro. Beda bang. Iya beda. Nah material yang ditemukan di dalam gudang, Gobro menjadikannya sebagai senjata. Lalu si kakek datang dan memberitahu bahwa setiap goblin bisa melihat levelnya sendiri dengan cara mengetuk kepala. Dan benar saja
saja muncul data Gobro yang sudah naik level hingga ke level 86 di dalam pikirannya. Sang kakek pun menegaskan bahwa Goblin akan mengalami evolusi ketika sudah mencapai level 100. 100になれば上位の村の若い衆もそろ Esok harinya di hari ke-8, pemburuan menjadi semakin mudah dibantu Gobmi dan dilengkapi persenjataan. Alhasil kini mereka mendapatkan buruan yang lebih banyak. Bahkan buruannya itu memiliki level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan karena monsternya berbeda, kali ini Gobro kembali mendapatkan skill baru yang cukup banyak. Salah duanya Venom dan Evil Eye. 俺の人生を生き抜いていこう Nah, selama 2 hari Gobro mempersiapkan senjata. Dan di hari ke-11 mereka bertiga memasuki sebuah goa yang ternyata di dalamnya itu sangat banyak sekali monster kelelawar. Untungnya dengan peralatan yang telah dipersiapkan, Gobro mampu melawan. Dan dengan skill Evil Eye, para kelelawar berhenti bergerak dan langsung dibantai. Ya, setelah itu seperti biasa langsung mukbang bersama. Dan lagi-lagi Gobro mendapatkan skill baru, salah satunya Pampilia. Nah, sudah menjadi hal umum ketika seseorang mendapatkan rezeki lebih, pasti akan ada orang lain yang merasa iri dengki seperti halnya para goblin ini. Seperti yang kita lihat ketika malam harinya, para goblin yang iri ini ingin ngegebukin si Gobro. Untungnya Gobro langsung gercep bangun dan langsung sepek di tempat. Ya, ada satu goblin terkena tusukan dan langsung oleng karena Gobro memiliki skill Venom alias racun. Tapi ketika akan membunuh mereka semua, Gobmi marah duluan dan langsung mengunci salah satu dari mereka. Waduh, ternyata goblin ciwi cukup brutal ya teman-teman. 食べられないぞ Lanjut, di hari ke-13, Gobro mulai memburu monster yang lebih kuat yaitu Monster Orcs. Ya, dengan sebuah kerjasama Monster Orcs dengan mudah dikalahkan. Dan seperti biasa, lagi-lagi Gobro mendapatkan skill baru yaitu Bahasa Orcs dan Analisa. Nah, teringat kejadian semalam, agar tidak ada rasa iri dengki lagi, Gobro berinisiatif membawa hasil buruannya untuk dibagikan pada para goblin lain. Ya, di sini Gobro bergumam di dalam hati bahwa dulu dirinya tidak pernah peduli terhadap orang-orang yang lebih lemah. Intinya di sini Gobro merasa bahwa kepribadiannya mulai sedikit berubah semenjak berada di dunia ini. Lanjut. Nah, ketika tertidur, Gobro mendapatkan notif di dalam pikirannya bahwa Gobro bisa berevolusi. Dan benar saja di hari ke-14 ketika terbangun di pagi hari, Gobro kini memiliki tubuh yang lebih tinggi, berotot dan punya rambut. Bukan hanya Gobro, Gobi Kici pun sama-sama mengalami evolusi. Tapi yang senang malah si Gobmi. Nah, tak lama kemudian si kakek datang dan sangat terkejut. Belum juga 1 bulan gitu ya, mereka berdua sudah berevolusi. Lantas untuk menguji kekuatan, Gobi Kici meminta Gobro untuk berduel. Ya, menurut Gobro, Gobi Kici memiliki fisik yang lebih kuat. Tapi kalau dari segi ketangkasan, jelas Gobro lebih unggul. Tapi tiba-tiba Gobro merasakan bahaya mendekat. Dan benar saja para kawanan serigala datang memburu para monster kelinci. Bahkan si monster Orcs pun kocar-kacir dan langsung dimakan bersama-sama. Di saat itulah Gobmi mulai membidik pemimpin kawanan serigala menggunakan crossbow. Lalu Gobro dan Gobi Kici maju ke barisan depan dan langsung membantai para serigala dengan mudah. Tapi si pemimpin serigala masih hidup dan mencoba bangkit. Namun karena panahnya sudah dilapisi racun, si pemimpin serigala langsung tumbang dan langsung dimakan oleh Gobro. Disitulah Gobro kembali mendapatkan skill baru berupa Commander alias pengendali komplotan. Singkat cerita, Gobro membawa sisa serigala lalu dibagikan pada para goblin lainnya. Jelas mereka senang dan sangat berterima kasih. Bahkan meminta diajarkan berburu, ajarkan aku sepuh. Sontaklah Gobro berjanji bahwa dirinya akan mengajarkan semuanya cara bertarung dan cara membuat senjata. ランニングしたオーダーの影響かそして Singkat cerita, di hari ke-17, kejadian pahit pun terjadi di mana para ciwi manusia merasa putus asa memilih mengakhiri diri dengan meminum racun. Alhasil yang bisa dilakukan oleh Gobro hanyalah membakar jasad mereka lalu mendoakannya. 俺とゴブジーは静かに弔ったの身の上を悲観してのことだろう Hari-hari pun berlalu, Gobro terus berburu berbagai macam monster kuat, terutama monster laba-laba. Dan setiap harinya, Gobro melatih para goblin lari maraton hingga tiba di hari ke-26. Nah, di hari ini ada kejadian yang tidak terduga, yaitu kedatangan para goblin dari luar.
Tapi ketika akan dilawan, sang kakek langsung melarangnya. Itu karena mereka merupakan tim penyerang dari bangsa goblin alias ayah dari para goblin. Dan hal yang paling mengejutkan di sini, mereka telah menangkap para ciwi manusia berjumlah 5 orang. Nah, kan sesuai dengan dugaan, ini para ciwi akan dijadikan wadah penampungan anak-anak goblin, bro. Dan ternyata goblin memiliki DNA yang sangat kuat sehingga betina ras apapun akan melahirkan goblin. Waduh. Dan sebagai mantan manusia, Gobro tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi Gobro malah dimarahi dan disebut bocah kemarin sore. Untungnya muncul 2 ciwi goblin mencoba melerai, bernama Hobsei si penyihir dan Hobsato. Nah, Hobsato di sini menyarankan berduel untuk menentukan siapa pemimpin koloni ini. Dan singkat cerita, si pemimpin goblin langsung dikalahkan dengan skill benang laba-laba. Duh, singkat banget, bro. Alhasil Gobro dinyatakan sebagai pemimpin dan akan mengurus para ciwi manusia. Di dalam goa, Gobro menyatakan bahwa para ciwi akan aman karena Gobro sudah melarang semuanya untuk tidak menyentuh sedikit pun dari ujung jari sampai ujung embun-embunan. Nah, karena Gobro terlihat baik, para ciwi pun mulai bercerita sambil menangis bahwa rombongannya itu telah diserang oleh para goblin. Semua para pria dibunuh, menyisakan para ciwi. 男たちは皆殺しにされ Di hari ke-28, Gobro memasak makanan untuk para ciwi karena ia tahu makanan yang terasa enak di lidah manusia bisa cepat memulihkan rasa trauma para ciwi. Nah, di sini Gobro mendapatkan banyak info yang dimana para manusia tidak berevolusi seperti monster. Yang mereka miliki hanyalah sebuah job. Misalnya si gadis kacamata memiliki job sebagai alkemis. Kedua ciwi ini memiliki job sebagai koki dan penjahit. Dan si ciwi ini memiliki job penempa. Lalu si ciwi berambut merah ini memiliki job prajurit. Nah, selain mengurus para ciwi, Gobro juga mengurus para goblin, melatih semuanya termasuk tim goblin penyerang. Tapi mereka malah ngeluh, langsung gonyoklah mereka. Lanjut di hari ke-31, karena cuaca sedang hujan, Gobro mengisi waktu latihan berduel dengan Gobi Kici di dalam goa. Dan pada malam harinya, Gobro merasakan para goblin tilil mencoba ingin mengkiu-kiu cukurukuk para ciwi manusia. Jelas Gobro tidak tinggal diam, langsung menghajar semuanya. らも寝る時間だろう Karena para ciwi begitu soak sampai menangis terseduh-seduh gitu ya, Gobro langsung menghukum mereka semua di luar goa, memukuli hingga sekarat tapi tidak dibunuh. Dan si mantan pemimpin digantung dijadikan bahan samsak. Ya, hal ini dilakukan agar bisa menjadi peringatan bagi para goblin lainnya. Dan naasnya si mantan pemimpin mati karena lukanya itu terlalu parah. 死なないギリギリのラインで朝になった頃だった Lanjut di hari ke-32, Gobro fokus kembali untuk berburu. Dan kali ini buruannya berupa kuda bertanduk 3. Ya, seperti biasa, setelah memburu langsung mukbang. Dan lagi-lagi Gobro mendapatkan skill baru, yaitu pemulihan cepat dan serangan sodokan triple. 本ホースが難敵だった証だろう Nah, pada malam harinya, karena udara sangat dingin gitu ya, si ciwi rambut merah ikut tidur di samping Gobro. Untungnya Gobro masih nahan iman gitu dan tidak terjadi smackdown di sini. Tapi ketika bangun, loh kok ada si Gobmi ya? Ya, lanjut. Nah, di hari ke-33 ini, Gobro dikejutkan dengan si bocil Gobe yang telah mengalami evolusi. Dan latihan hari ini berjalan sangat lancar, yang dimana Gobe memimpin pasukan garis belakang melakukan tugas sederhana, misalnya membawa barang-barang. Sementara Gobmi memimpin latihan pasukan jarak jauh. Gobi Kici menjadi kapten prajurit bersenjata. Hobsato memimpin latihan pasukan senjata ringan. Tapi Hobsei malah asik rebahan baca buku, padahal ia merupakan satu-satunya penyihir loh. Ya, di sini Gobro berharap Hobsei bisa memimpin latihan pasukan sihir, tapi ya gimana ya, terserah dia aja lah. Nah, karena latihan mereka lancar, Gobro memilih untuk berburu ke hutan lebih dalam. Dan kali ini Gobro ingin mencoba sebuah skill sihir baru. Ya, karena merasa sudah semakin kuat, Gobro nekat masuk ke hutan lebih dalam lagi. Dan setelah lama berjalan, Gobro menemukan sebuah jejak misterius. Lantas Gobro jadi teringat perkataan si kakek dulu yang pernah mengatakan bahwa para goblin dilarang masuk ke hutan utara. Itu karena hutan tersebut dihuni sosok monster yang sangat kuat berupa beruang merah. Dan disinilah Gobro mulai menyadari bahwa hutan ini yang ia pijak saat ini merupakan hutan utara. Dan benar saja tiba-tiba si beruang merah muncul di hadapan Gobro. Bagi orang normal sudah pasti akan lari, tapi bagi Gobro ini adalah hal yang menyenangkan, bisa melawan monster lebih kuat dan dagingnya itu pasti terasa sangatlah nikmat. 本能がささやいているようだった俺の持てる
Ya, di sini Gobro cukup terkejut dengan si beruang yang rela mengorbankan tangannya demi menangkis sihir Gobro. Dan untungnya Gobro bisa menghindar ketika si beruang memberikan serangan balasan. Dan kali ini Gobro ingin mencoba skill sodokan triple. Karena tidak mempan, Gobro menggunakan jaring laba-laba. Tapi ya, untungnya di sini Gobro masih selamat menghindari semburan api si beruang. Di sini Gobro terkejut, kok bisa beruang punya semburan api? Emangnya naga? Ya, intinya mah di sini Gobro mencoba sembunyi terlebih dahulu untuk menyembuhkan lukanya. Dan setelah itu Gobro kembali menyerang menerobos semburan api menggunakan sihir air yang menyelimuti tubuhnya. Tapi ketika menyerang, ya, di sini Gobro benar-benar langsung sekarat, cuman hanya kena sekali serang. Dan untungnya pedangnya itu menyangkut di mulut si beruang sehingga ia tidak bisa lagi menyemburkan api. Ya, di sini Gobro sadar jika dirinya terkena satu serangan lagi gitu ya, sudah dipastikan akan ke isekai. Tapi emang boleh menyerah setelah melangkah sejauh ini? Tentu tidaklah, bro. Gobro tetap bangkit dan sangat yakin bahwa daging si beruang sangatlah nikmat, penuh nutrisi kekuatan yang sangat edan. Ya, singkat cerita esok hari pun tiba. Ternyata yang menang adalah Gobro. Namun di sini Gobro benar-benar sekarat kehilangan satu lengan. Sontaklah Gobro langsung memakan daging si beruang dan mendapatkan skill baru yang sangat edan, yaitu penguatan serangan. Dan ketika pingsan muncul sebuah notif yang dimana Gobro telah melewati batas level dan akan berevolusi menjadi ogre langka. イエスを選んでいた。 Singkat cerita di hari ke-35 Gobro kembali tersadar memakan daging beruang yang tersisa. Tapi Gobro heran kenapa pisaunya jadi kecil banget ya. Ternyata tubuh Gobro kini semakin membesar alias menjadi ogre langka. Nah, ketika kembali ke rumah para goblin langsung waspada. Itu karena dikiranya bukan Gobro dan satu-satunya orang yang mengenal Gobro yaitu Gobmi. Ya, intinya di sini semuanya terheran, terutama si kakek ketika mengetahui bahwa Gobro telah mengalahkan sang penguasa hutan utara alias si beruang merah. あとも小文ちゃんの説教は続いたし、俺は生きて戻ってこれたんだ。 Nah, setelah itu Gobro langsung menghampiri para ciwi manusia. Jelas mereka langsung teriak, "Ah, ada monster!" Tapi mereka langsung tenang ketika tahu bahwa ini adalah Gobro. Ini si Gobmi ngapain tuh nyubit-nyubit gitu? Sementara si ciwi penempak begitu senang dielus-elus sama si Gobro. Tapi yang nyubit kaki jadi ada dua tuh. Nah, di sini Gobro cukup senang. Kini mereka bisa semakin akrab dengan para goblin dan Gobro serasa ingin menjadikan mereka sebagai istri. Waduh, ada yang makin cemburu tuh. Nah, setelah itu Gobro menghampiri si ciwi alkemis. Di sini Gobro agak heran gitu ya, kenapa si ciwi ini membuat racun? Buat apa gitu? Ya, katanya masih buat pertahanan diri gitu ya bila ada om-om kadal beringas. Tapi setelah dipikir-pikir, karena ada Gobro yang baik hati, racun itu bakalan tidak berguna gitu ya. Langsung digendonglah dia. Ada lagi yang cemburu tuh. Alhasil mereka berdua langsung digendong biar adil gitu. Woi, ini apa woi? Kok jadi gini woi? Gini apanya bang? Ya gitu, kita tuh perlu pertarungan yang sangat edan bro. Bukan senyum-senyum manis kayak gini woi. Halah bang, pura-pura lu bang. Serius ini mang. Udah lanjut. Nah, di hari ke-36 Gobro kembali latihan bersama para goblin lainnya. Namun kali ini mereka banyak yang hampir sekarat melawan Gobro. Itu karena Gobro sudah terlampau edan. Setelah itu yang lain sibuk latihan, sementara Gobro sibuk merajut ditemani si ahli rebahan yaitu Gobsei. Singkat cerita, di hari ke-37 tiba-tiba Gobe datang dari Wuh membawa sesosok monster karbunkel yang sedang terluka. Langsung disembuhkanlah dengan sihir heal. Dan karena monster tersebut kehabisan darah, si ciwi alkemis akan memberikan obat penambah darah. Tak lama kemudian si monster karbunkel terbangun, memperkenalkan diri bernama Litana, lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Litana di sini merupakan karbunkel tiruan yang diciptakan oleh seorang penyihir legendaris bernama Pelpet sebagai penjaga dan pengelola ruang harta. Dan saat ini Litana memohon pada Gobro untuk mengusir para manusia alias para petualang yang sedang menjarah ruang harta. Litana menjelaskan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, itu karena batu intinya telah rusak. Ya, di sini Gobro cukup terkejut karena batu inti di dahi Litana memiliki harga yang sangat mahal. Makanya para petualang mengincar Litana. Dan di sini Litana memberitahu bahwa Pelpet sangat membenci manusia dan ia tidak rela semua hartanya diambil oleh para manusia itu.
Ya, demi kesejahteraan para ciwi-ciwi kita ya, Gobro bersedia membantu. Dan karena nggak punya senjata, Gobro meminjam pisau spirit buatan si ciwi penempa. Singkat cerita, Gobro telah sampai di ruang harta, ditemani Gobe si ahli menggali, sementara yang lainnya disuruh sembunyi. Karena ingin berbicara baik-baik dengan para manusia, Gobro maju sendirian, tapi mereka malah berbacot terpararugu. Bahkan seorang asasin menyerang secara diam-diam. Ya, bagi Gobro, mereka benar-benar teramat lemah. Makanya Gobro ingin berbicara baik-baik, menegaskan bahwa kehadiran mereka di sini sama saja seperti perampok. Itu karena tempat ini merupakan milik orang lain alias Pelpet. Tapi para manusia malah marah, langsung menyerang. Dan di sini Gobro sadar bahwa para penyihir sedang bersiap merapalkan mantra menggunakan item-item tingkat tinggi. Lalu tiba-tiba, jelas di sini Gobro sangat teramat murka. Sudah saatnya untuk menjadi monster yang sesungguhnya. いいかなぶり後悔してね Ya, di sini kita tidak diperlihatkan kejadiannya, cuma disebutkan saja ya. Yang pastinya para manusia itu langsung dimakan oleh Gobro. Dan kini Gobro mendapatkan banyak skill dari para manusia yang dimakannya. Bahkan kantung item box juga dimakan. Alhasil kini Gobro memiliki skill item box yang bisa menyimpan banyak barang. Segera dimakan ternyata ya. Nah, setelah itu semuanya langsung pergi ke ruang utama tempat keberadaan harta dan jasad Pelpet. Di sini Litana sangat berterima kasih atas bantuan Gobro dan pastinya Pelpet sangat senang. Maka dari itu Gobro diperbolehkan untuk mengambil harta yang ada di sini, bahkan batu inti milik Litana. Langsung dimakanlah itu batu inti dan langsung mendapatkan skill Golden Rule. Nah, setelah memasukkan semua harta ke dalam item box, Gobro mendoakan jasad Pelpet, lalu membakar jasadnya. Tapi muncul sebuah armor tangan, langsung dipakailah, dan tiba-tiba... Ya, sungguh beruntungnya Gobro, ternyata Pelpet sangat perhatian menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan Gobro, yaitu item tangan yang bisa bergerak secara bebas dan bisa memutar kayak helikopter. の腕だったかのように馴染んでいた Dan sebagai perayaan mereka semua minum-minum sampai oleng. Lanjut di hari ke-38, Gobro dan si ciwi penempa memilih dan memilah senjata yang ada di dalam item box. Dan di hari ke-39, senjata itu dibagikan sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara Gobro hanya membawa senjata berupa Vermilion Spear, alias senjata legendaris yang memiliki nama-nama jenis sihir yang sangat banyak. Bahkan senjata ini bisa memerintah suatu negeri. Wow. Setelah itu semuanya mulai sibuk latihan dan sibuk memasak. Sementara Gobro sibuk makan ditemani si ciwi rambut merah. Nah, di hari ke-40 Gobro mengadakan turnamen untuk menentukan pemimpin Hobgoblin. Karena kehidupannya agak mulai bete gitu ya, di hari ke-41 Gobro kembali berpetualang melawan monster laba-laba emas. Dan kali ini jaring laba-labanya itu jadi berwarna emas. Lanjut, kali ini Gobro memburu rusa bertanuk dan langsung dimakan. Perburuan pun terus berlanjut hingga tiba di sebuah hutan yang terdapat sebuah pohon jambu yang belum berbuah. Meski pohon jambu itu belum berbuah gitu ya, namun sungguh edannya pohon jambu ini dihuni monster Daired. Sontaklah Gobro jadi teringat perkataan sesepuh kita alias si kakek, yang dimana di hutan dalam terdapat pohon jambu bagaikan surga bagi laki-laki, yang dimana penghuni pohon jambu alias monster Daired merupakan sosok ciwi yang siap jadi wadah dan akan memakan cairan-cairan kotor sebagai nutrisi bagi mereka. Ya, intinya mah jika kau kuat silahkan datang, tapi jika tidak kuat jangan sampai menantang. Dan benar saja tak lama kemudian muncul satu ciwi ingin menghancurkan keimanan Gobro. Tapi tenang, di sini Gobro mencoba memperkuat imannya dengan cara memikirkan bagaimana cara bayar hutang cicilan rumah, mobil, motor, dan biaya istri kedua. Gak gitu bang ceritanya bang, serius lah bang, ini bagian yang sakral bang. Harus jelas bang, tarik napas dulu bang. Ya, karena Gobro masih perjoko, imannya langsung pecah. Terhasut godaan bahkan mengeluarkan skill pembesar kobra hingga membuat si ciwi terkiwir-kiwir. Dan singkat cerita... Loh bang, kok singkat cerita sih bang? Bacot pusat. Ya, singkat cerita setelah melakukan kiu-kiu cukuruguk gitu ya, Gobro langsung adus di sungai. Tapi tiba-tiba para kadal muncul, langsung dibunuhlah mereka. Dan tiba-tiba lagi ada monster banteng yang muncul kayak gini. Ini loh, kayak gini loh. Kok bisa bantengnya kayak gini? Dah lah. Lanjut di hari ke-42, akhirnya Hobsei berhenti rebahan dan mulai mengajari sihir pada para goblin lainnya. Tapi ada yang aneh di sini, para ciwi kok nampak bete ya? Contohnya si ciwi penempa, Gobmi, bahkan si ciwi rambut merah. Loh, ada apa ini? Kok aneh ya? Bukan hanya itu, kedua ciwi ini pun agak terlihat bete gitu. Tiba-tiba memasak makanan yang busuk. Waduh, ada apa ini? Apa yang terjadi? Apakah ini kutukan karena adusnya nggak benar?
Nah, karena yang bisa diajak bicara cuman si Ciwi Alkemis, Gobro pun bertanya ada apa dengan para Ciwi. Sontaklah si Ciwi Alkemis mengatakan bahwa mereka sedang cemburu. Itu karena Gobro telah bermain dengan Ciwi di luar sana. Buktinya ada bekas lip tint di leher Gobro. Jelas kagetlah itu si Gobro, langsung kebingungan harus ngomong apa gitu. Namun apa yang terjadi pemirsa? Sungguh tidak disangka si Ciwi Alkemis langsung mengecup Gobro. Dan Gopmi jadi semakin marah besar melihatnya. Namun apa yang terjadi lagi, Gopmi jadi lembut meminta melakukan itu. Dan namun apa-apa yang terjadi lagi, para Ciwi lainnya pun meminta ingin melakukan itu. Tenang bang, relax dulu bang, tarik napas dulu bang. Ya, yang pasti di sini untungnya kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi di dalam sana. Dan ruangan itu dilapisi sihir kedap suara. Tidak bisa diintip dan tidak bisa didengar oleh orang lain yang ada di luar, termasuk para penonton kita. Sekian. ことは語らないでおく。責任は取ります。 Lanjut, di hari ke-44, Gobro bangun duluan karena merasakan kehadiran pihak asing. Dan benar saja ketika dicek, datang para pasukan elf meminta bantuan ras goblin. Yang ternyata mereka sedang berperang melawan pasukan manusia yang ingin mencuri harta elf. Ya, menurut Gobro, meminta pertolongan wajar-wajar saja. Tapi cara memintanya itu loh, sangat tidak sopan menyebut para goblin sebagai ras rendahan. Dan sangat menyepelekan sekali teman-teman. Jelas Gobro menolak, lalu ketika para elf akan menyerang, sontaklah Gobro langsung menggunakan Apple A. Hingga membuat mereka diam membeku dan leles tuur. Kemudian Gobro mengancam untuk menyuruh seluruh pasukan elf yang sedang bersembunyi untuk keluar. Karena mereka ngeyel, sontak Gobro menunjukkan tombaknya dan menancapkannya ke tanah. Memunculkan 1000 tombak di setiap sudut yang siap untuk membunuh. Jelas mereka langsung kocar-kacir ketakutan. Lanjut, di hari ke-45, Gobro kembali berburu di hutan dalam, memburu monster slime. Dan kali ini Gobro mendapatkan skill baru, salah satunya auto replika. Karena penasaran, Gobro langsung mencobanya. Ya, ternyata darah Gobro kini bisa membentuk sesosok makhluk, bahkan bisa melihat dan mendengar lewat replikanya. Dengan kata lain, indranya saling berhubung. Wow. Nah, di hari ke-46, Gobro meminta si ahli penjahit untuk membuatkan baju bagi para Ciwi yang dilapisi darah Gobro. Hal itu dilakukan agar Gobro bisa tahu jika mereka dalam bahaya. Lanjut, di hari ke-47, terlihat para elf datang kembali ke desa Goblin. Waduh, mereka nggak ada kapok-kapoknya ya. Sontaklah Gobro langsung mengaung, memberikan efek paralis pada mereka. Bukan hanya itu, Gobro mengeluarkan jaring laba-laba dan mengikat semuanya. Nah, si Acuy sang pemimpin pasukan ini menjelaskan bahwa harga dirinya telah mati jika mundur dari ras Goblin. Lantas si Ciwi Elf mengungkapkan bahwa dirinya telah menahan si Acuy, namun si Acuy keras kepala ingin menyerang desa ini. Sontaklah Gobro memutuskan jika ingin bebas dari desa ini harus menang melawan para pasukan Goblin. Dan singkat cerita, para elf nyatanya telah kalah dengan mudah. Tapi di sini ada suatu rencana terselubung dari Gobro, yang ternyata yang pada kalah tuh cuman elf laki-laki doang, sementara elf Ciwi dibiarkan menang. Waduh, good job. Nah, para lelaki elf yang kalah langsung dibunuh dan langsung dimakan. Alhasil kini Gobro mendapatkan skill baru, tapi skillnya itu pada biasa sih. Lanjut, untuk para Ciwi Elf, Gobro akan menjadikan mereka sebagai tahanan desa Goblin. Jelas mereka komplain karena janjinya yang menang akan dibebaskan. Tapi Gobro tetap tidak mau dengar, dan para Ciwi Elf tetap akan dipenjarakan di desa ini. Tunggu. Ini si kakek Eblek kenapa tuh? 勝手に手つ言う通りにするで。拳 たまりすぎてもう破裂しそうなんじゃ。 Ya, intinya Gobro tetap tidak akan membiarkan siapapun untuk menyentuh para elf. Lanjut, di hari ke-48, Gobi Kici berhasil mengalahkan beruang putih sendirian. Alhasil kini Gobi Kici mengalami evolusi di hari ke-49. おいあれ Ya, di sini Gobro cukup terkejut dan bangga dengan Gobi Kici yang berhasil berevolusi menjadi sosok tipe khusus, memiliki kulit merah anugerah Demigod of Flame, dan kekerasan otot-ototnya itu merupakan anugerah dari Demigod of War. Seperti biasa ketika mendapatkan kekuatan baru, Gobi Kici sangat semangat ingin mengetes dengan cara berduel. 俺とまた戦ってくれ Ya, meski Gobi Kici kalah, Gobro mengakui bahwa Gobi Kici memiliki fisik yang kuat, bahkan dianggap sebagai satu-satunya rival. Nah, karena kelelahan, tiba-tiba muncul seseorang yang samar, memberikan sesuatu, tapi sayang di sini tidak dijelaskan apapun, dan Gobro langsung terbangun. 今
Lanjut, singkat cerita di hari ke-51, Gobro ditarik oleh Gobe menunjukkan seseorang goblin yang mengalami kemajuan, yaitu Gobji. Menjadi seorang klerik alias penyihir penyembuh. Bukan hanya itu, goblin lain pun kini ada sebagian yang bisa menggunakan sihir lainnya. Dan orang yang mengajari mereka yaitu Gobsei. Tapi yang paling mengejutkan di sini, Gobsei telah mengalami evolusi menjadi sosok Spell Lord. Ya, di sini Gobsei agak heran kenapa dirinya memiliki tanda di tangan, seperti tubuhnya Gobro yang memiliki tanda juga. Lantas Gobsei sangat semangat ingin menunjukkan seberapa kuat sihir yang ia miliki saat ini. Nah, karena kini Gobsei jadi semakin kuat, Gobro memberikan perlengkapan yang cocok untuknya. Ya, di sini Gobro bertanya-tanya apakah evolusi yang terjadi di desa ini akibat pengaruh dirinya? Meski belum ada jawaban perihal itu, Gobro bersyukur jika desa ini bisa menjadi semakin lebih kuat. 環境に恵まれなかった者たちは Nah, di hari ke-52 ketika Gobro pulang berburu, para pasukan goblin tetua tiba-tiba meminta izin keluar dari desanya dengan alasan mereka sudah muak dengan desanya yang tidak memperbolehkan menyentuh Ciwi. Gobro bilang silahkan pergi saja. Jelas heranlah mereka semua karena mereka itu berharap dihentikan oleh Gobro. Waduh, ada-ada saja nih para goblin tilil. Ya, untungnya di sini Gobro cukup baik memberikan pisau mithril dan sedikit dilapisi darah. Lanjut, di hari ke-53, Gobro tak sengaja menemukan seekor orcs menggusur sosok manusia. Alhasil Gobro membunuh orcs tersebut, dan untuk menghargai manusia tersebut, Gobro ingin memanfaatkan skill miliknya, yaitu Monster Tamer. Wow, jadi best tamer nih. Nah, malam harinya si Ciwi Alchemist telah membuat sesuatu yang membuat Gobro senang, yaitu sake. Lanjut, di hari ke-54, Gobro mengumumkan bahwa para goblin tetua telah meninggalkan desa ini. Lantas Gobro bertanya apakah di sini masih ada yang ingin keluar dari desa. Karena tidak ada jawaban, Gobro mengklaim bahwa semuanya masih ingin di sini. それじゃあ気を取り直して乾杯 Lanjut, di hari ke-55, Gobro sibuk membuat sebuah anting dilapisi darahnya. Ternyata anting tersebut nampak sama seperti headset yang bisa mendengar suara Gobro dari jauh. Loncat ke hari 57, kini Gobe sudah bisa mengalahkan monster kuda tanduk 3 sendirian. Dan di sini Gobro mencoba skill barunya yaitu Monster Tamer, dan hasilnya kini si kuda jadi jinak bisa ditunggangi sebagai peliharaan. Semenjak itulah Gobro mulai memperbanyak peliharaannya, contohnya beruang abu-abu yang ia tunggangi, bahkan monster serigala. Ya, untuk monster serigala ini sengaja dijinakkan agar bisa menjaga para Ciwi dari om-om kadal beringas. Singkat cerita, di hari ke-59, Gobro cukup terkejut melihat perkembangan si Ciwi rambut merah yang kini semakin mahir memainkan pedang, bisa membunuh para kobold sendirian full senyum. Nah, ketika Gobro sedang makan, si Ciwi rambut merah ingin mencicipinya sedikit. Tapi tiba-tiba si Ciwi mendapatkan job baru. Langsung dicobalah dan... Ya, di sini Gobro sadar bahwa si Ciwi rambut merah memiliki job baru, yaitu Noir Soldat, yang dimana daging monster yang dimakan akan menjadi sebuah kekuatan. Namun minusnya, jika berhenti makan, si Ciwi akan mati. Setelah itu tiba-tiba Gobro mendapatkan laporan bahwa para goblin yang sedang latihan pulang duluan. Itu karena ada para manusia yang sedang menyerang. 人間とエルフの戦争だ Esok harinya di hari ke-60, ketika terbangun, Gobro merasakan kehadiran para kobold sedang dikejar monster tengkorak, berlari ke arah desa ini. Sontaklah Gobro menyuruh semuanya untuk bersiap menyerang. Tak lama para kobold pun mulai lewat, diikuti para monster tengkorak. Namun apa yang terjadi, serangan panah tidak mempan. Dan di sini Gobro menyadari bahwa monster tengkorak tersebut tercipta dari sebuah sihir, dan pusat sihirnya itu ada di belakang para tengkorak. Tiba-tiba Hobsato berhasil memecahkan kepala si tengkorak. Sontaklah Gobro yang sudah mengetahui kelemahannya langsung menyuruh semuanya untuk tidak menggunakan senjata alias bertarung dengan tangan kosong. 打撃で対応経験値を稼ぐいい機会だ Nah, untuk sisanya, Gobro ingin mencoba kehebatan tombak yang ia miliki. 10秒ってとこか4、7 Ya, hanya dalam 3 detik semuanya langsung hancur termasuk pimpinan tengkorak. Dan kini Gobro mendapatkan skill baru berupa Summon Lower Undead. Nah, setelah itu tiba-tiba para kobold bersujud berterima kasih, lalu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata para kobold sebelumnya telah menggali hingga menuju ruang harta Pelpet. Di saat itulah para penjaga ruang harta alias para tengkorak mengejar para kobold hingga tiba di desa ini. Nah, yang ribetnya di sini, para kobold memanggil Gobro sebagai tuan. Jelas Gobro keberatan gitu karena kaumnya juga telah banyak membantai para kobold. Tapi para kobold bilang tidak apa-apa karena memang begitulah hukum alam, yang kuatlah yang akan makan. Alhasil
Alhasil Gobro menerima mereka dan cukup terkejut karena kini desa ini dihuni berbagai makhluk dan anime ini jadi semakin menarik teman-teman. 集まってくるもんだぜ。 Lanjut, di hari ke-61 ketika sedang berburu, Gobro tak sengaja melihat para manusia bersenjata. Di sini Gobro menggunakan benang laba-laba untuk menguping pembicaraan mereka, yang ternyata mereka akan membegal para pasukan elf. Lebih tepatnya sang putri dari kepala suku. Di sini Gobro meyakini bahwa ada salah satu elf yang membocorkan pergerakan mereka, alias ada cak-cak bodas di antara para elf. Dan benar saja, tak lama kemudian sang putri pun lewat dan langsung digerebek. Di saat itulah Gobro mulai bertindak membantai para manusia dalam sekejap dan langsung membawa mereka semua ke desa. Singkat cerita, di hari ke-62 Gobro memakan 12 manusia dan seperti biasa mendapatkan skill baru. Tiba-tiba sang putri F teriak, ada monster, bertanya-tanya di mana ini? Di mana para pengawalku? Oh tidak, please jangan ambil kepemimpinanku. Jelas heran lah itu si Gobro. Ya, meski cukup lumayan gitu ya, tapi Gobro di sini tetap berpikir jernih alias tidak memiliki pikiran seperti itu. Setelah cukup tenang, Gobro pun menjelaskan situasi yang sebenarnya. Lah ini si Putri F malah makin rariweh, ditepaklah supaya tenang. Ya, intinya di sini Gobro menyuruh sang putri untuk tidak panik karena ada para F yang berkhianat. Malah nangis. 明日家まで送るから。 Alhasil Gobro nggak ngomong lagi dan akan mengantarkan si Putri F pulang ke rumahnya. Ini si kakek kenapa lagi, Sat? 気の悪いやっちゃの絶対手出すんじゃねえぞ Di hari ke-63, Gobro mulai berangkat mengantar sang putri ke rumahnya. Di perjalanan Gobro penasaran dan bertanya-tanya kenapa elf memiliki sayap seperti Mimi Peri. Ternyata sang putri merupakan seorang high elf, dengan kata lain ras elf yang telah mengalami evolusi setelah naik level. Oh begitu ternyata. Nah, singkat cerita Gobro telah sampai di desa elf. Ketika datang, Gobro dianggap sebagai ancaman. Untungnya sang putri mencoba menjelaskan bahwa Gobro adalah sang penyelamat. Alhasil kini Gobro langsung dibawa menghadap sang kepala suku. Sebagai orang tua, sang ayah jelas sangat berterima kasih karena anaknya pulang dengan selamat, masih mulus dan enggak ada lecet sedikit pun. Lalu sang ayah memberikan senjata panah yang terbuat dari mithril alias pusaka desa elf sebagai imbalan yang setimpal. Dirasa hadiah tersebut sangat wow gitu ya. Gobro menawarkan sebuah informasi, yaitu pergerakan manusia. Jelas sang kepala suku sangat senang dan setuju akan menjalin hubungan dengan bangsa goblin, terutama Gobro. Dan agar silaturahmi tidak putus, Gobro juga memberikan oleh-oleh berupa skop sihir dan pisau batu roh. Tapi Gobro cukup terkejut ketika sang kepala suku bertanya mengenai pasukan si Acuy yang telah lama hilang. Jelaslah Gobro nggak bisa jujur gitu ya, alias bilang tidak tahu. Nah, ketika pamit akan pulang, Gobro diberi oleh-oleh berupa herbal dan minuman abok beberapa gentong. Jelas senang lah itu si Gobro. Dan ketika di rumah, Gobro langsung mencicipi minuman abok itu hingga oleng. Esok harinya di hari ke-64, Gobro begitu terkejut melihat Gobmi yang tiba-tiba berevolusi menjadi lebih gede, jadi dewasa. Dan setelah ganti setelan, Gobmi benar-benar menjadi sosok yang berbeda banget, teman-teman. Ya, intinya di sini Gobmi berevolusi menjadi Ratu Undead, memiliki berkah Dewa Es, dan memiliki skill mata jahat yang bisa membuat musuh saling bertarung. Dan yang bikin heran si Gobmi di sini nampak sangat familiar di matanya. Nah, ternyata Gobe juga ikut berevolusi menjadi Earthlord, alias menjadi sosok Kiwi yang berotot, memiliki kekuatan yang sangat edan, bisa memanipulasi tanah, bahkan bisa mengetahui titik lemah bebatuan. Ya, intinya mah Gobe di sini menjadi si ahli penggali. Nah, ternyata juga Hobsato mengalami evolusi menjadi Bloody Lord yang memiliki skill mengubah darahnya menjadi sebuah senjata. Namun di sini Gobro masih belum paham kenapa setiap evolusi memiliki tato dan posisi tato yang berbeda-beda. Nah, karena mereka semua telah berevolusi, sang kakek tiba-tiba inisiatif memberikan nama baru, yaitu Hobsei menjadi Spellsei, Hobsato menjadi Bloodsato, Gobmi menjadi Dami, Gobe menjadi RT, Gobe Kichi menjadi Ogre Kichi, dan Gobro menjadi Ogro. Ya, ganti nama deh, pusing lah dah. Nah, untuk memperkuat pasukan, Ogro sudah mempersiapkan anting baru untuk penghuni baru, misalnya para kobold. Tapi ketika dikasih untuk para Ciwi Elf, mereka malah menolak. Itu karena mereka sangat diharamkan untuk mempercantik diri. Ya, alhasil untuk merubah prinsip dan kebanggaan mereka, Ogro memberikan pelajaran hingga teriak-teriak gitu, nggak tahu ngapain. Pokoknya mah ya begitulah, ditutup ruangannya supaya nggak ada yang lihat. Tapi kita masih bisa denger suaranya bro, coba kalian denger. 長い時間をかけて
Ya, lanjut semenjak itu para kobold dan para Chewie Elf menjalani latihan seperti para goblin sebelumnya. Dan kali ini Ogro mencoba skill barunya yaitu Summon Undead. Ya, di sini Ogro bisa menciptakan para undead sesuai energi sihir yang dikeluarkan. Semakin besar energinya, maka semakin kuat ciptaannya. Dan para undead tersebut sengaja diciptakan sebagai latihan tanding bagi para Chewie Elf dan juga para kobold. に強いミスラル製の武器を持つ。やっぱりこうして。 Hari ke-65, Ogro kembali menciptakan undead dan mencoba memakannya. Namun nyatanya para roh tidak bisa dimakan karena tidak memiliki wujud fisik yang padat. Dan minusnya para undead langsung terbakar jika terkena sinar matahari. Saat ini penghuni desa semakin bertambah berjumlah lebih dari 100 anggota. Dan posisi paling rendah yaitu bangsa para kobold. 今は各々が死ぬ気で自力を。 Lanjut di hari ke-66, Ogro pergi ke goa tempat tinggal kobold untuk mengambil barang bawaan mereka. Dan setelah itu RT menghancurkan goanya supaya para undead tidak bermunculan lagi. Lalu kemudian para kobold mulai diajarkan memburu. Dan sungguh tidak disangka, meski mereka lemah, namun nyatanya mereka cukup terampil dalam hal memburu. Bisa menangkap 20 serigala dalam waktu yang singkat. Kebetulan sekali mereka bertemu sosok Bagong dan langsung mati hanya sekali tonyok sama si RT. Nah, ketika malam harinya di rumah, Ogro dikejutkan dengan si Chewie penempa yang berhasil membuat senjata baru setara kekuatan beruang merah yang terbuat dari paduan batu roh, besi, dan mithril. Lanjut di hari ke-67, Ogre Kichi tiba-tiba ngajak curhat. Ternyata Ogre Kichi sangat menyukai RT sejak lama. Dan saat ini setelah mengalami evolusi, RT makin terlihat cantik, lebih berotot gitu. Wanjir, suka yang berotot ternyata. Ya, intinya di sini Ogre Kichi meminta saran gimana caranya mengungkapkan perasaannya. Lantas Ogro cuma memberikan semangat, jadikanlah malam Jumat ini sebagai malam penentuan. Intinya Ogre Kichi harus berani dan harus gentle. なんて言ったらいいのかわからない。 Nah, singkat cerita, malam Jumat pun tiba. Di bawah cahaya rembulan di mana tetangga sudah pada tidur, Ogre Kichi mengungkapkan perasaannya. Dan syukurnya, perasaan Ogre Kichi diterima oleh RT. Anjay, percintaan antar goblin pun telah dimulai. Lanjut di hari ke-68, Ogre Kichi kembali latihan tanding melawan Ogro. Dan sungguh tidak disangka, kini Ogre Kichi semakin agresif dan semakin kuat. Bisa memberikan serangan terhadap Ogro. Waduh, apakah ini kekuatan cinta? Apakah ini kekuatan akibat telah tersalurkan? Ya, intinya di sini rencana Ogro telah berhasil, yang dimana momen semalam memang sudah direncanakan sejak awal bersama Dami untuk membujuk RT. Dan setelah mereka resmi pacaran gitu ya, Ogre Kichi jadi semakin brutal. Bahkan RT pun jadi semakin semangat dalam bekerja. Waduh. Lanjut, kali ini Ogro bersama rekan-rekannya memburu sosok monster congcorang. Dan seperti biasa, Ogro mendapatkan skill baru yang cukup banyak, terutama skill exoskeleton. Ketika dicoba, ternyata skill tersebut berupa jirah pelindung yang bisa menahan berbagai serangan. Wow, mantap sekali. Mereka terpelongok kenapa tuh? いつもの副角の素材に使われたようだ。 Dah lah, ya pokoknya mah di sini Ogro cukup senang memiliki skill baru tersebut karena bukan hanya bisa jadi jirah, bahkan bisa tebrang dengan sayap papatong. Malah langsung jatuh tuh. Lanjut lagi di hari ke-69, karena di luar sedang hujan gitu ya, Ogro menyibukkan diri berlatih sparring dengan si Chewie rambut merah. Dan setelah itu, Ogro menghampiri para Chewie-Chewie lainnya, yaitu si Chewie penempa dan si Chewie Elf yang sedang berdiskusi pembuatan senjata baru dari material baru. Dan si Chewie penempa sedang fokus mengembangkan senjata crossbow. Setelah itu Ogro menemani para Chewie koki, bahkan memberikan pelajaran masakan yang ada di dunia Ogro sebelumnya. Lalu kemudian Ogro menghampiri si Chewie Alchemist. Di sini si Chewie Alchemist telah menciptakan senjata baru dilapisi sihir berupa paku yang bisa membekukan musuh bila terkena paku. Ya, paku tersebut terbuat dari tulang black skeleton. Tapi tiba-tiba si Chewie Alchemist meluk-meluk gitu, pengen dimanja bro. Ketahuan lah sama Chewie lainnya. Dan apa bang? ya, dan begitulah. Lanjut di hari ke-70, tiba-tiba para pasukan Elf datang meminta bantuan atas perintah kepala suku. Untungnya mereka tidak menyadari ada bangsa Elf yang sedang latihan. Ternyata anting Ogro memiliki fungsi sebagai manipulasi. Lebih jelasnya, di mata mereka para Elf ini nampak seperti para goblin.
Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa bangsa manusia sudah memasuki hutan Kudel dan para elf tidak sanggup melawan mereka. Dengan kata lain, para elf meminta bantuan Ogro untuk memberantas para manusia yang ada di hutan tersebut. Kepala suku menitip pesan jika Ogro berhasil mengalahkan mereka, Ogro akan diberi imbalan, dan jika mundur, kontrak dinyatakan batal. Sontaklah Ogro menerima tawaran tersebut asalkan dirinya diperbolehkan untuk bergerak bebas alias tanpa batas dan aturan tertentu. Dan sebagai alat komunikasi, Ogro memberikan gelang yang sudah dilapisi darahnya. Nah, setelah para elf pergi, entah kenapa di sini Ogro begitu semangat mengatakan jika ingin perdamaian maka bersiaplah untuk berperang. Dan tiba-tiba Ogro mengumpulkan semua goblin, lalu menyatakan bahwa kita saat ini adalah tentara bayaran alias tentara profesional yang siap untuk berperang. Dan tentara bayaran ini dinamai sebagai Parabellum. すれば戦いに備えるガンの初仕事だ Singkat cerita, subuh pun tiba. Ogro mulai bergerak bersama pasukannya dengan total jumlah 73 anggota termasuk familianya. Dan saat ini Ogro akan langsung menuju camp pasukan manusia. Setelah sampai, ternyata manusia telah mempersiapkan sebuah pelindung sihir tingkat tinggi. Meski begitu, Ogro tetap santuy menyuruh pasukan utama untuk mengepung seluruh penjuru camp ini sesuai arahan yang telah direncanakan. Dan hanya dengan satu serangan, pelindung sihir langsung hancur lebur. Di saat itulah RT menciptakan sebuah dinding tanah mengurung para manusia. Lalu kemudian para manusia diserang habis-habisan dengan sihir. Bahkan Ogro pun ikut menyerang. Dan sungguh tidak disangka para manusia masih mampu bertahan bahkan menyerang balik dan membunuh para undead ciptaan Ogro. Ternyata para manusia dipimpin oleh seorang komandan hebat bernama Siti. Dan dengan bantuan support penguat fisik dan penambah kecepatan, Siti melesat ke depan ingin membunuh Ogro. Namun apa yang terjadi? Ya, tanpa bergerak sedikit pun Ogro dengan mudahnya mementalkan si Siti. Meski begitu, Siti tetap bangkit dan sangat pede sekali menantang Ogro, bahkan membuat taruhan. Jika Ogro bisa menang, Ogro bebas melakukan apapun terhadapnya. Loh, ini taruhan apa, Sat? Ya, karena merasa tertantang dan sedikit ada niat aneh gitu ya, Ogro menerima tantangan tersebut. Sementara itu, para pasukan utama begitu semangat mencoba skill baru mereka masing-masing, yang dimana RT sekali ayun langsung bubar. Blood Sato bersenang-senang menciptakan senjata dari darah pasukan manusia. Dami menggunakan mata jahatnya untuk mengendalikan para pasukan hingga saling membunuh. Dan Ogre Kichi mengayunkan kapak hingga Amuradul. Kembali pada Ogro, Siti mulai ngahejeunkan ilmu sihir lalu menyerang Ogro sekuat tenaga berharap bisa menembus jantungnya. Namun sayang itu tidak mempan, bahkan dibantu sihir support pun gitu ya tetap saja tidak mempan. Yang ada Siti malah terancam akan terkena sihir dari rekannya sendiri. Karena tidak mau dia mati secepat itu gitu ya, sontak Ogro melindungi Siti dengan pelindung yang sangat edan. あんたをここで死なせるつもりはない エアロマスターによる新バックアタックで高速射出。なんてやつだ。 Jelas di sini Ogro cukup senang karena mendapatkan banyak kesatria yang cukup kuat untuk dijadikan pasukannya, terutama Siti. Sementara pasukan yang mati berakhir dimakan dan seperti biasa Ogro mendapatkan banyak skill baru yang sangat banyak, tapi pada biasa sih. Ya, kemenangan ini membuat kepala suku sangat bahagia karena desanya itu jadi aman untuk sementara waktu. Dan Gobro cukup puas mendapatkan komandan kesatria dan asistennya yang Malonhoi bisa membuatnya terici-kiwir. Langsung dikiu-kiu culkurukuk lah mereka biar nurut gitu. やめてくれ。でも俺オーガだ今日はいろんな意味で Di hari ke-72, Siti mulai tenang dan menerima keadaannya alias menjadi bagian pasukan Goblin. Ya, di sini Ogro cukup senang karena sudah menjalin hubungan baik dengan desa Elf, bahkan bisa bertukar informasi menggunakan gelang darah miliknya. Dan saat ini kepala suku Elf mengabarkan bahwa pasukan manusia akan kembali menyerang dari 3 sisi. Alhasil di hari berikutnya, Ogro kembali membantu para Elf menyerang pasukan manusia berjirah berjumlah 500 anggota termasuk para penyihir. Meski Ogro cuma memiliki sedikit anggota, namun dengan berbagai macam cara seperti jebakan dan yang lain-lainnya gitu ya, perlahan pasukan manusia terus berkurang hingga tersisa 100 orang.
リグレットによる連動のゴブリンたちが潜む落とし穴が隠さ Namun di sini Ogro cukup kagum melihat sisa pasukan mereka yang mampu bertahan bahkan mengatasi serangan yang datang. Meski begitu serangan utama pun dilancarkan, yaitu serangan dari Ogre Kichi bersama antek-anteknya menyerang langsung dari jarak dekat. Dan kali ini Ogre Kichi cukup bersenang-senang melawan komandan pasukan bernama Omen yang cukup kuat. Alhasil Omen dibiarkan hidup, sementara pasukan yang mati langsung dimakan. Dan seperti biasa, Ogro kembali mendapatkan skill baru yang sangat banyak tapi pada biasa sih. Tapi tiba-tiba Dami terkena efek pohon jambu yang belum berbuah dan tiba-tiba meminta Ogro untuk memberikan benih-benih jagung ya supaya tumbuh jambu di dalam perutnya. 急なおねだり割と好きです Bang, gue ngelag bang, gak ada pembahasan pohon jambu bang. Udah, bocil nggak usah tahu. Singkat cerita, di hari ke-74, para kesatria laki-laki begitu kesal karena terkurung oleh sekawanan goblin. Berbeda dengan Omen yang tetap santuy menerima keadaannya yang sekarang, karena beginilah seharusnya orang yang lebih lemah. Lanjut, kali ini Ogro mulai mengorek informasi dari Omen. Dan disinilah kita diberitahu alasan kenapa para manusia menyerang bangsa Elf. Ternyata bangsa Elf memiliki sebuah obat yang mampu menyembuhkan penyakit apapun. Dan para manusia mengincar obat tersebut demi menyelamatkan sang putri pertama dari kerajaan Tenbert yang terkena penyakit langka tidak bisa disembuhkan. Dan ia sudah bertunangan dengan calon kaisar negeri tetangga. Makanya sang raja menyuruh pasukannya untuk merebut obat dari bangsa Elf apapun yang terjadi. Lebih tepatnya, hal tersebut merupakan keserakahan manusia yang tak peduli siapapun dan hal tersebut membuat Omen muak terhadap manusia. Tiba-tiba RT Rariweh menemukan air di dalam goa yang ia gali. Ogro yang tahu air tersebut adalah mata air panas langsung dijadikan sebuah pemandian air panas dan mengumumkan pada semuanya bahwa kita kini bisa mandi tiap hari, berendam tiap hari, dan air panas ini bisa menghaluskan kulit menjadi glowing, awet muda, dan bisa menambah stamina, bahkan bisa mengencangkan kulit yang sudah kendor. Sontaklah mereka semua langsung mandi, saling gosok punggung, dan wayahna nu terakhir moal aya nu pangagosok kentonggong wayahna. 本当に肌が綺麗吉よどうした 姉ちゃんには大感謝だな Lanjut, di hari ke-75, kini para tawanan manusia diajak bertarung sebagai simulasi latihan bagi para goblin yang ada di sini. Lebih tepatnya, saat ini para goblin sedang belajar strategi perang dan Ogro di sini langsung ngeheng ketika diajarkan main catur. Ya, disinilah Ogro mulai sedikit paham gitu ya. Ternyata pengguna otot sangat berbeda dengan pengguna otak. Nah, di sini ada seseorang yang membuat Ogro tertarik, yaitu si Omen. Memiliki kemampuan yang cukup hebat, bahkan memiliki keberanian yang tinggi, yang dimana Omen menantang Ogro bertarung. Jelas, Ogro menerimanya dan langsung menerapkan sihir pelindung supaya tubuhnya itu tidak remuk. 度胸あるなお前終わらしたいにしちまうからな Ya, meski dihajar habis-habisan, Ogre tidak pernah takut, tetap ingin bertarung melawan Ogre Kichi. Keberanian dan keterampilannya itu membuat para ciwi manusia terkagum. Lanjut, setelah latihan ketika sedang makan, Ogre berbincang dengan Omen. Dan sungguh alangkah terkejutnya Ogro bahwa dirinya sudah terbiasa hidup berdampingan dengan para demi-human. Dan menurutnya demi-human ataupun Ogro lebih gampang diajak bicara dibandingkan dengan para manusia, apalagi pihak bangsawan atau kerajaan. Dan di sini Omen cukup bangga dengan Ogro yang mampu menyatukan para manusia dan monster di sini. Dengan kata lain, Omen sudah muak dengan para manusia terutama kerajaan. Dan dirinya lebih memilih bekerja di bawah kepemimpinan Ogro. Hasil kalung budak langsung dilepas. Dan kini Omen resmi menjadi pasukan goblin dan akan dibimbing oleh si Ciwi rambut merah. Di hari ke-77, tawanan yang tidak berguna diserahkan pada bangsa Elf. Namun di sini keperluan yang sebenarnya, yaitu Ogro ingin membicarakan soal obat yang dicari manusia. Dan di sini Ogro bertanya-tanya kenapa bangsa Elf dengan mudahnya memberikan obat tersebut pada Ogro. Ya, di sini kepala suku hanya berkata bahwa dirinya merasa haram jika berbagi dengan manusia. Untuk alasannya kita tidak diberitahu, bro. Namun di sini si kepala suku berkata bahwa dirinya merasa tidak ada yang melarang jika memberikan obat tersebut pada Ogro yang telah menyelamatkan putrinya. Nah, permisa jadi gini, pesan yang kita bisa ambil di sini, orang yang berperilaku baik dan sopan santun akan kembali diberi kebaikan. Tapi orang-orang yang eblek, sorry ye. Anjir, tumben lu, serius. Gak usah bacot bang, lanjut aja bang. Ya, lanjut. Nah, karena penasaran, Ogro meminum obat tersebut dan langsung menerima sebuah skill, yaitu darah panah mempercepat regenerasi. Langsung dicobalah ditetes darahnya gitu ya, dan benar saja orang yang terluka langsung sembuh total. Jelas di sini Ogro sangat terkejut dan dirinya sudah tidak bisa mengukur seberapa besar perkembangan yang ia alami. これだと大量に飲ませ超怖いまでパワーアップしてんじゃねえ
Ya, lanjut di hari ke-81, peperangan masih berlanjut. Kali ini Ogro menyerang camp manusia dari jarak jauh menggunakan sebuah tombak hingga menembus tubuh sang komandan manusia. Bahkan tombaknya itu memunculkan tombak tak terbatas di area sekitarnya, membunuh semua pasukan manusia. Alhasil sisa pasukan dikalahkan dengan mudah dan pertempuran ini berakhir dalam waktu 20 menit saja. Nah, kali ini Ogro melahap para mayat pasukan manusia menggunakan sebuah cairan gel yang ia keluarkan dari tubuhnya. Esok harinya di hari ke-82 ketika Ogro berkunjung ke wilayah Elf, semua mata menatap dengan sinis. Itu karena Ogro membawa manusia ke sini, yaitu si Ciwi rambut merah dan si komandan manusia. Bang, kasih nama lah bang, biar gampang bang. Oh iya ya, biar mereka makin kuat juga kalau gue kasih nama ya. Benar siapa ya? Oke, si Ciwi rambut merah kita namai saja Berem. Dan si komandan namanya Koneng. Lo bang itu mah bang. No debat. Ya, lanjut. Meski para Elf begitu sinis, tapi Pak Kades di sini tetap menyambut Ogro dan para Ciwi dengan penuh kehangatan, bahkan dijamu dengan makanan premium. Ya, intinya di sini Pak Kades ingin segera mengakhiri peperangan ini dengan cara mengerahkan seluruh pasukan Elf di pertempuran berikutnya, dan di sini Ogro siap membantu jika dibayar. Setelah pembicaraan tersebut, Ogro pun pulang. Nah, ketika di perjalanan pulang, Koneng berkata bahwa dirinya sudah berjanji akan setia mengabdi pada Ogro. Namun Koneng juga ingin menuntaskan tugasnya sebagai kesatria, yaitu menyembuhkan sang putri. Lebih jelasnya, Koneng ingin Ogro memberikan obat ajaib yang ia butuhkan. Ya, menurut Ogro itu akan menjadi momen yang sangat bagus yang dimana kerajaan akan merasa hutang budi jika dikasih obat ajaib yang mereka butuhkan. Namun masalahnya, pihak manusia selalu berkonflik masalah kepercayaan terhadap dewanya masing-masing. Ternyata di dunia ini terdapat 5 dewa yang berbeda, bahkan memberikan berkahnya pada manusia tertentu. Dan ternyata juga Ogro di sini termasuk makhluk yang mendapatkan berkah dari dewa, yaitu dewa kematian dan kehidupan. Dengan kata lain, jika Ogro yang memberikan obat tersebut akan menjadi masalah baru. Lanjut, di hari ke-83 penyerangan terakhir dilakukan di waktu subuh sebelum fajar. Ogro yang hanya membawa pasukan 650 anggota termasuk para Elf akan menyerang camp manusia yang berjumlah 2000 pasukan. Tapi sebelumnya Ogro telah mengintai para manusia di siang hari dan ia mendapatkan info soal Rugat Orden. Omen dan Koneng yang tahu menjelaskan bahwa Rugat Orden merupakan salah satu pasukan pemberani yang memiliki berkah dewa. Ya, intinya mereka sangatlah kuat, bahkan mampu memperkuat pasukannya. Dengan kata lain, semakin banyak pasukannya, maka Orden akan semakin berbahaya. Ya, di sini Ogro tidak takut sama sekali. Yang ada ia sangat penasaran bagaimana rasa dagingnya. Dan saat ini Ogro sangat semangat menciptakan para undead untuk menyerang pasukan manusia. Awalnya manusia terpojok, namun ketika si Fajar telah muncul, para undead langsung terbakar sinar matahari. Dan di saat itulah Ogro mencoba hal baru, yaitu melapisi para undead dengan darah slime-nya, sehingga para undead kini tahan terhadap sinar matahari bahkan lebih tangkas daripada sebelumnya. Sontaklah Ogro langsung turun tangan mencoba skill yang baru lagi. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok pasukan yang dianggap kuat dimintai untuk membantu. Dan kebetulan sekali ia melihat teknik yang digunakan Ogro. Karena penasaran, si bocil pun datang menyapa Ogro, bahkan mengajak Ogro untuk bertarung sebentar. Ya, ternyata si bocil ini merupakan salah satu dari Rugat Orden bernama Pilipo, memiliki berkah dewa serangga. Tiba-tiba Philip marah ketika disamakan dengan serangga, dan kelakuan Philip di sini benar-benar kayak bocil beneran, bro. Emang bocil sih, tapi menurut Ogro kelakuannya itu menandakan sesosok pasukan yang kuat. Lantas Philip bertanya, dewa apa yang memberikan berkah pada Ogro? Namun Ogro tidak menjawabnya. Alhasil Philip ingin membuat Ogro bicara, menunjukkan sebuah serangga alias parasit yang bisa menghidupkan kembali para pasukan yang telah mati. Ya, di sini Ogro menyadari bahwa yang hidup kembali itu bukan undead, melainkan tubuh manusia yang dikontrol oleh parasit. Seperti yang kita lihat, para manusia itu berubah wujud menjadi serangga dan langsung menyerang Ogro. Namun sayang itu takkan mempan terhadap Ogro yang terlampau kuat. Lantas Philip mengontrol pasukannya secara manual. Alhasil Ogro agak sedikit kewalahan. Dan di saat itulah Philip memanggil sosok kelabang raksasa menghantam Ogro hingga tak berdaya. Bukan hanya itu, Ogro benar-benar dibuat sekarat akibat racun yang mulai tersebar ke seluruh tubuhnya hingga menjadi ungu.
Di sisi lain, Dami yang merasakan Ogro sedang dalam bahaya langsung berangkat menuju posisi keberadaan Ogro. Kembali pada Ogro yang tergeletak tak berdaya karena urusannya sudah selesai gitu ya. Si monster kelabang langsung pergi. Tapi ketika melirik ke belakang, si Ogro langsung menghilang dan langsung menyerang Philip. Ya, di sini Philip cukup terkejut gitu ya melihat Ogro yang masih sehat-sehat saja. Meski begitu, Philip tidak gentar sedikit pun, malahan jadi tertarik ingin menggunakan senjata rahasianya. Nah, sebelum bertarung, Philip ingin saling memperkenalkan diri, yang dimana Philip merupakan urutan ke-7 di negaranya. Tapi Ogro tidak mau banyak cincong, langsung menghancurkan senjata rahasia yang dipegang Philip. Nah, lalu ketika menggetok kepala si Philip dengan kampak, Philip memunculkan semacam tentakel yang bisa menahan serangan Ogro. Lantas untuk memperkuat dirinya sendiri, Philip menyerap para pasukan yang telah mati hingga berubah wujud menjadi papat. Ya, bukannya takut, Ogro jadi malah semakin bersemangat ingin memakan daging Philip. Ya, di sini Philip cukup terkejut dengan kekuatan Ogro yang sudah sekuat itu meski belum melakukan Epic Awakening. Jelas Ogro penasaran apa maksudnya Epic Awakening. Dan sayangnya Philip tidak mau memberitahu, alhasil Ogro akan berusaha membuat Philip bicara. Sontaklah Ogro menunjukkan skillnya, yaitu menciptakan jirah serangga, sehingga kini Ogro bisa bertarung di udara. Ya, di sini Philip dibuat tidak berdaya, namun sayangnya Philip masih hidup dan mencoba melarikan diri. Dan sayangnya juga Ogro tidak bisa mengejar karena tubuh serangga Philip menghalangi jalan Ogro. Tak lama kemudian Dami datang menghampiri dan sangat khawatir dengan keadaan Ogro. Nah, perlu kalian tahu, Ogro di sini menjelaskan bahwa dalam waktu bersamaan melawan Philip, Ogro telah mengirimkan cloningnya ke kamp pasukan manusia di wilayah lain, yaitu wilayah yang terdapat sesosok penerus kerajaan. Intinya di sini Ogro memberikan obat yang mereka cari lalu menyuruh untuk mengakhiri peperangan ini. Alhasil si orang ini menarik semua pasukan manusia untuk mundur karena tujuan mereka sudah ia dapatkan. Ya, begitulah rencana Ogro, yang dimana sebenarnya Ogro sangat mudah sekali membunuh calon raja. Namun jika begitu, masalah akan menjadi semakin rumit. Makanya Ogro menggunakan cara tersebut. Intinya, Ogro ingin menghindari perang yang sangat berbahaya agar rekan-rekannya tetap utuh. Dan di sini Ogro juga telah menangkap para tahanan demi-human. Lalu pasukan manusia yang masih hidup dibiarkan begitu saja karena perang ini dianggap sudah berakhir. Setelah itu Ogro membakar rekan-rekannya yang telah gugur di medan perang. Hal tersebut dilakukan untuk menghargai perjuangan mereka. Ya, di sini Ogro sadar ada banyak sekali ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang sedih, ada yang tabah, ada juga yang berambisi untuk melindungi rekan-rekan yang tersisa. Seperti halnya Ogro yang akan lebih berusaha lagi gitu ya, lebih keras lagi dalam kehidupan saat ini. 死者はきちんと葬らないと後悔の念を抱くこともないまで意地汚く生きてやろう Lanjut di hari ke-84, ketika terbangun di pagi hari, Ogro dikejutkan dengan evolusi salah satu goblin yaitu Hoppu. Ya, Hoppu di sini telah berevolusi menjadi sosok ratu undead itu karena Hoppu sebelumnya sering mengonsumsi monster undead yang diciptakan Ogro. Cuman kelakuannya agak edan gitu bro. Dan ternyata yang mengalami evolusi bukan hanya satu. Ada Hopji yang telah menjadi Half Sign Lord alias seorang penyembuh, bahkan memiliki skill pelindung cahaya yang bisa menahan serangan Ogro dalam waktu yang cukup lama. Dan ada juga Hopme yang kini berevolusi menjadi Dodomeki. Oh, Dodomeki. Ya, pokoknya mah Hopme di sini memiliki mata di sekujur tubuhnya. Dan ia bisa menggunakan sihir ilusi. Contohnya remote viewing dan introskopi. Ya, menurut Ogro, Hopme di sini memiliki kemampuan pengintai yang lebih baik daripada cloning milik Ogro. Sementara itu si kakek Eblek sibuk membuat daftar nama baru, yang dimana untuk saat ini Hoppu diganti menjadi Gopu yang memiliki arti busuk. Waduh. Nah, untuk goblin biasa lainnya kini berevolusi menjadi ogre biasa alias tetap warna hijau. Namun yang diherankan di sini, mereka kini memiliki sifat yang setia kawan alias tidak egois, tidak seperti goblin pada umumnya. Dan ternyata para kobold juga ikut berevolusi bro. Yang dulu mukanya kayak anjing, sekarang malah mirip kayak demi-human gitu ya. Tapi menurut Ogro, mereka itu malah nampak mirip seperti cosplay penjahat. Waduh. Ya, berkat perubahan evolusi tersebut, ketua dari komplotan kobold mendapatkan nama asli yaitu Akikaze no Suji.
Tapi di sini kita dijelaskan jika nama asli diketahui musuh, maka mereka akan bisa merapalkan mantra kutukan. Dengan kata lain, orang-orang di sini tidak boleh memberitahukan nama asli pada pihak asing alias musuh. Alhasil, Ogro memberikan nama julukan pada Akikaze sebagai Akita. Nah, selanjutnya para tahanan demi-human yang kemarin tertangkap diperbolehkan untuk bebas pergi atau bisa tetap tinggal di desa Goblin. Lah ini mereka malah sombong, ingin menantang ketua koloni Goblin dan mereka ingin memimpin desa ini. Waduh. Dan yang kocaknya lagi, di sini mereka menganggap bahwa ketuanya itu adalah Dami dan Ogro malah dianggap hanya sekedar ajudan Dami. Bahkan dianggap sebagai orang lemah yang pantas sebagai lawan pemanasan saja. Jelas kesal lah itu si Dami, tapi si Ogro mah santuy-santuy saja mas bro. Sontaklah Ogro bersedia bertarung melawan dua orang sekaligus. Alhasil si Ijo ini menunjukkan senjata di kakinya yang bertipe angin, sedangkan si Merah ini menunjukkan pedangnya yang bertipe api. Ini si kakek Rariwe pengen nonton tapi kelakuannya itu loh cunihin pisan sat. Ya, di sini Ogro tetap santuy meski kedua lawannya itu memberikan serangan gabungan antara api dan angin. Namun hanya dengan satu pukulan mereka berdua langsung terpental tak berdaya. Dan dua orang selanjutnya dikalahkan dengan mudah. Waduh, ternyata lemah banget ya mereka-mereka itu. Tiba-tiba si monyet menyerang dari belakang hingga membuat Ogro tijuralit. Jelas senanglah itu si monyet karena menganggap dirinya telah menang dan akan menjadi pemimpin di sini. Dan tiba-tiba, ya, hanya dengan satu pukulan si monyet langsung tumbang. Lantas Ogro mencari satu orang yang tersisa dan ternyata orang itu malah menggoda Dami untuk menjadi istrinya. Jelaslah Ogro murka gitu ya, langsung menghajarnya tanpa ampun. Nah, sebenarnya ada komplotan ras human yang lainnya dan untungnya mereka bersikap sopan alias berterima kasih pada Ogro yang telah membebaskan mereka dari tawanan para manusia. Alhasil, Ogro akan memberikan perlakuan khusus pada mereka. Tiba-tiba si orang ini yang menggoda Dami tadi malah jadi jatuh cinta sama si Ogro yang sangat kuat gitu. Jelas emoh lah itu si Ogro, masa cowok sama cowok ntar jadi pelangi dong. Nah, setelah kejadian itu, para demi-human kini menjadi pasukan Ogro dan berlatih bersama para goblin. Bahkan ada juga para dwarf yang kini diajak kerjasama dan latihan bersama si Ciwi penempa. Nah, karena nggak ada kerjaan lain, Ogro melakukan sebuah percobaan, yaitu menggunakan skill sintesis, yang dimana batu orb dirubah menjadi sebuah jirah, bahkan bisa digunakan untuk menciptakan Chaos of the Dead. Lalu kemudian Ogro mencoba skill sintetis lainnya, yaitu menciptakan sunlight damage. Tapi tubuhnya malah kebakar cahaya matahari. Nah, setelah itu Ogro yang lelah gitu ya, langsung rebahan ditemani para istrinya dan tidak terjadi apa-apa di sini. Loh bang, kok gitu bang? Itu apanya? Ya udah lanjut. Di hari ke-85, Ogro memperluas pemandian air panas. Hal itu sengaja dilakukan agar para elf bisa ikut mandi di sini. Lanjut, di hari ke-86, Ogro mencoba skill barunya untuk melawan para pasukan baru yaitu para demi-human. Dan hasilnya mereka dibuat tak berdaya. Lanjut lagi, di hari ke-87, para dwarf berhasil menciptakan senjata baru berupa palu. Ya, pokoknya senjata tersebut diberikan pada Ogro sebagai tanda terima kasih. Setelah itu Ogro pergi sendirian ke hutan. Ogro di sini mulai resah karena auranya yang terlalu kuat membuat hewan-hewan monster di hutan ini pada kabur. Dan di sini Ogro berinisiatif ingin mencari cara agar bisa menghilangkan hawa kekuatannya. Tiba-tiba datang Ciwi penghuni pohon jambu. Dikira mau ngapain gitu ya. Ternyata si Ciwi ini udah lama nggak dilongok sama si Ogro dan ingin merasakan singkong milik Ogro. Langsung dikiu-kiu cukurukuk lah dia dengan amparan sehelai lembaran daun cau. Ketika pulang Ogro lagi-lagi kena marah itu karena muka Ogro dihiasi bekas lip tint. Alhasil para istrinya minta jatah dan terjadilah gempa bumi di desa Goblin ini. Ya, lanjut. Di hari ke-88, Ogro mengajarkan para penduduk desa untuk melakukan bercocok tanam demi menjaga kebutuhan pangan di desa ini. Dan ternyata setelah melakukan kiu-kiu cukuruku kemarin sama si penghuni pohon jambu, diberi hadiah berupa benih buah-buahan dan sayuran. Ya, lanjut. Di hari ke-89, sebagian anggota demi-human kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan para pasukan manusia yang menjadi tahanan juga diperbolehkan untuk pulang. Namun sebelum itu Dami mengorek informasi terlebih dahulu tentang kerajaan manusia. Dan di sini Dami mendapatkan info bahwa para pasukan manusia telah menarik mundur seluruh pasukannya. Jelas berita tersebut membuat Pak Kades ras elf gitu ya merasa lega dan mengucapkan terima kasih lewat
lewat gelang komunikasi yang diberikan Ogro, dan Ogro diundang untuk menghadiri acara syukuran. Di sini Ogro agak heran gitu ya, kenapa Pak Kades mengundang para goblin dalam acara ini. Ya, Pak Kades bilang bahwa tidak ada larangan mengundang orang luar dalam acara ini, dan Ogro sudah dianggap sebagai rekan sekaligus tamu di sini. Tapi tiba-tiba Pak Kades menceritakan kisah adik laki-lakinya yang menjalin hubungan dengan pihak luar. Namun ia malah melanggar aturan di sini. Dan jika dia pulang, yang bisa dilakukan oleh Pak Kades hanya ingin melindungi desa ini agar tetap aman. Dan berkat Ogro, desa ini masih utuh. Dan Pak Kades senantiasa menjadi tenang sambil menunggu sang adik pulang. Ya, lanjut di hari ke-90. Tadi sangka RT telah berhasil menemukan batu roh terakhir saat menggali. Dan hal tersebut berkat arahan dari Pelpet alias dari karbunkel yang ia ciptakan. Dan sebagai rasa terima kasih, Ogro memakan batu roh tersebut hingga mendapatkan skill baru yang sangat banyak sekali, salah satunya Gravity Control. Setelah itu, Ogro sibuk membuat kerajinan dari tulang-tulang para undead yang ia ciptakan, dan jadilah kendaraan kalajengking. Ya, intinya kendaraan ini nantinya bisa digunakan untuk mengangkut para ciwi ke negeri manusia. Jelas sedih lah itu para ciwi, apakah mereka telah diusir? Ogro bilang tidak, yang ia lakukan itu hanya menepati janji akan membawa pulang sebelum memutuskan untuk tinggal di desa Goblin. Oh begitu. Ya, lanjut di hari ke-91, pemandian pun kini telah selesai dibangun. Waduh, udah kayak pemandian umum saja tuh. Nah, sementara itu Omen begitu serius melatih si Berem. Tapi si Berem nyatanya lagi sedih karena akan dipulangkan ke negeri manusia. Ya, di sini Omen menegaskan bahwa Ogro tidak berniat mengusir. Lanjut lagi, di hari ke-92, Ogro menemani para ciwi manusia memanen buah-buahan. Dan terlihat para ciwi itu begitu senang hingga membuat Ogro tidak bisa memahami isi pikiran mereka semua. Lanjut lagi, di hari ke-93, Ogro mengadakan pesta penyambutan bagi para anggota baru, contohnya para demi-human ini. Nah, ketika mereka pada abok, mereka ini mengancam akan melakukan sesuatu ketika Ogro pergi. Ya, di sini Ogro paham bahwa intinya mereka ingin ikut pergi bersama Ogro ke negeri manusia. Alhasil di hari ke-94, para demi-human diajak pergi dan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Dan di sini Ogro mengingatkan beberapa hal, bahwa tujuan kita di luar sana untuk mencari informasi mengenai dunia luar. Setiap kelompok harus berusaha untuk naik level dan harus menyelesaikan masalah sendiri. Dan terakhir, ingat jangan sampai mati. Singkat cerita, di hari ke-95, akhirnya mereka bersiap berangkat menuju dunia luar alias wilayah manusia. Dan tujuan utama saat ini yaitu menuju perbatasan kota Trien. バラバラに出発していった強者との開口もあった。目指すは俺に出会った。Ya, lanjut di hari ke-102, Ogro telah tiba di kota Trien. Ternyata kota ini dihuni demi-human sekitar 25% dan kebanyakannya itu manusia. Nah, ketika Ogro berada di gerbang, para penjaga langsung panik menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi para warga. Ya, meski begitu akhirnya mereka tenang berkat para ciwi manusia dan kenalan Ogro yang merupakan pedagang di kota ini. Bahkan Ogro bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Nah, di sini Ogro menjelaskan pada para ciwi untuk santai dulu di kota ini dan Ogro akan menunggu mereka apakah mereka akan tetap tinggal di kota ini atau pulang ke desa Goblin. Sejujurnya Ogro tidak mau melepas mereka, namun di sini Ogro akan menghargai keputusan mereka semua, mengingat mereka itu pernah mengalami kejadian yang bisa bikin trauma. Nah, setelah itu para ciwi mulai kerja. Si kembar menjual bahan-bahan hasil di desa Goblin, sementara si Berem menunjukkan posisi guild di kota ini. Tapi ketika Ogro masuk ke dalam guild, semua petualang langsung panik. Bahkan si resepsionis pun dibuat pingsan sambil berdiri. Waduh, untungnya ada kakek staf guild ini yang melayani pendaftaran Berem menjadi seorang petualang. Setelah itu Ogro dan para ciwi berkumpul di pasar untuk berbelanja berbagai macam keperluan. Sementara Ogro langsung merubah wujudnya menjadi manusia. Nah, wujud ini merupakan wujud Ogro di dunia sebelumnya yang bernama Tomoki Kanata. Ya, di sini para demi-human begitu heran, Ogro tuh ogre atau bukan ya? Kok segala bisa gitu ya, banyak banget skillnya. Nah, ketika di dalam kerumunan manusia, Ogro banyak mendengar pembicaraan manusia mengenai kemunculan ogre di dalam guild. Maka dari itu, penyamaran seperti ini adalah pilihan yang tepat.
Tapi ketika masuk ke dalam gang, tiba-tiba muncul para begal. Jelas di sini Ogro tidak takut sedikit pun, bro. Langsung menghajar mereka semua dalam sekejap. Dan seperti biasa, Ogro mendapatkan skill baru setelah memakan mereka semua. Namun di sini Ogro terheran kenapa para begal itu mengenakan cincin yang sama. Tiba-tiba ada bocil yang sedang diancam. Di sini Ogro menguping di balik tembok, yang dimana para begal itu meminta uang tebusan untuk melepas seorang putri. Dan di sini lagi-lagi Ogro melihat mereka mengenakan cincin yang sama. Lalu karena uang si bocil tidak cukup sebagai tebusan, si bocil itu langsung digebukin. Dan ketika mereka bertindak terlalu jauh, Ogro langsung datang menghajar mereka semua hingga tumbang dalam sekejap. Ya, di sini Ogro sengaja tidak membunuh mereka semua dan sudah menempelkan replika sebagai penyadap agar bisa menemukan informasi siapa mereka sebenarnya. Nah, ketika si bocil komplain kenapa tidak dibunuh, langsung digetoklah dia. Lalu Ogro memberikan kartu prajurit bayaran Parabellum yang dimana si bocil bisa meminta bantuan pada Ogro. Sontak Ogro menunjukkan wujud aslinya dan pergi begitu saja. Singkat cerita, malam harinya si bocil datang ke penginapan menemui Ogro. Di sini si bocil memberitahukan masalahnya, bahwa Tuan Putri telah diculik oleh para begal dan keberadaan sang putri tidak boleh diketahui oleh siapapun. Sontaklah Ogro akan membantu karena ia sudah tahu keberadaan mereka semua berkat replika sebagai penyadap. Dan di malam itu juga Ogro langsung menyerang mereka semua, lalu menorong sang putri yang sedang diikat. Menurut Ogro, penculikan ini seperti sudah direncanakan. Pokoknya mah menurut Ogro ada banyak perselisihan di dalam kerajaan yang bersumber dari si putri tomboy ini. Maka dari itu Ogro langsung membakar markas para begal ini. Nah, di sini Ogro menyuruh si bocil untuk mengatakan pada pihak kerajaan bahwa penculikan ini diatur oleh sang putri. Lalu karena si bocil ini ngeyel, sontaklah Demi Human menggunakan skill hingga si bocil tertidur dan menuruti semua perkataan Ogro. もう大丈夫だろう。現場を後にした。 Esok harinya di hari ke-103, Seiji melapor bahwa salah satu goblin di desa telah melahirkan anak goblin. Waduh, siapa tuh yang melahirkan? Kok nggak dijelasin ya? Nah, karena ingin segera pulang, Ogro menanyakan bagaimana keputusan para ciwi. Dan beruntungnya, ternyata para ciwi lebih betah berada di desa goblin. Lebih jelasnya mereka akan ikut pulang bersama Ogro. Tiba-tiba si putri tomboy datang menghampiri. Katanya masih ingin berterima kasih gitu ya. Dan langsung memperkenalkan diri sebagai putri pertama kerajaan Steinberg Kingdom. Steinberg Kingdom. Nah, keperluan yang sebenarnya si putri tomboy ini ingin memberikan pekerjaan bagi Ogro, yaitu sebagai pengawal menuju ibu kota. Namun entah kenapa di sini Ogro heran, kok ciwi ini tidak takut sedikit pun yang melihat wujud Ogro, bahkan berbicara kayak orang dewasa. Dan kenapa ia memunculkan kekuatan yang aneh? Lantas Ogro menolak tawarannya itu karena si putri tomboy sudah memiliki banyak pasukan. Nah, karena ngeyel pengen Ogro jadi pengawalnya gitu ya, Ogro mencoba menjelaskan secara perlahan karena dirinya punya urusan lain. Lah ini si ciwi tomboy malah kesenangan bisa ngobrol sama si Ogro. Waduh. Lantas si putri tomboy menawarkan bayaran 1 plat emas. Jelas para ciwi terkaget. Itu karena harga 1 plat emas sama dengan 1 juta koin emas. Alhasil Ogro menerimanya. Tapi bukan karena uang, melainkan Ogro juga penasaran seperti apa kota ibu kota manusia. Singkat cerita, Ogro sudah siap dengan kereta lipan tengkoraknya. Dan anehnya di sini sang putri tomboy cuma berdua saja dengan si bocil. Ternyata para pasukan sengaja ditinggalkan di dalam kota dan saat ini mereka semua kewalahan mencari si putri tomboy. Ya, di sini Ogro panik gitu ya karena jika begitu sama saja nantinya Ogro akan disangka sebagai penculik. Tapi meski begitu Ogro bodoh amat dan langsung berangkat. Ya, di sini si putri tomboy cerewet banget, bro. Nanya ini kereta apalah, di sana hewan apalah. Tapi karena kebetulan hewan itu merupakan bupalo yang sering dijadikan obat, sontak Ogro langsung memburunya dan langsung dijadikan stik yang enak. Lalu agar tidak mencurigakan, Ogro mengubah kaki lipan menjadi bulat dan ditarik hewan bupalo. Setelah itu mereka memburu seekor kelinci tanduk pisau. Langsung dimakanlah tanduknya sama si berem. Ya begitulah noir soldat. Harus terus makan, kalau tidak nanti bisa mati gitu. Lah ini si putri tomboy malah main sama monster ayam. Langsung digiwing lah itu sama si Ogro. Itu berbahaya loh. Dan kelakuan si putri tomboy ini nakal banget, bro. Langsung ditepuklah dia sama si Ogro. Di hari ke-104, Ogro menemukan semacam monster berupa ular ada babatoknya. Waduh, ada adanya nih monster. Dan monster tersebut langsung dimasak jadi sate dengan bumbu kecap yang sangat nikmat. Nah, karena sudah ditepuk sama si Ogro gitu ya, kini si putri tomboy jadi baik mau membantu masak dengan si kembar.
Nah, ketika lanjut perjalanan, di sini Ogro mulai paham ternyata si Putri Tomboy itu tedaik cicing karena penasaran dengan sekitarnya, layaknya seperti bocil yang baru keluar rumah gitu. Lalu karena perjalanan masih jauh, Ogro melatih si bocil agar kelak suatu hari nanti dia bisa melindungi sang putri. Lah ini si putri malah rewe pengen ikutan latihan. つの日か役に立つやもしれぬゆえ。これは遊びではないのですよ。そこまで言うなら個性に頼りすぎているようだ。素振りを続けるおてんば姫。 Ya, lanjut. Kali ini perjalanan sedikit sulit karena melewati celah gunung di luar daerah perbukitan. Di sini si bocil dan para ciwi membicarakan rute yang paling aman, yaitu memutari jalur sungai. Itu karena jalur celah gunung ini sangat rawan diserang monster kuat berupa elang palaise, yang dimana cakarnya itu mengandung racun. Bahkan terdapat evolusi elang tertinggi yang disebut elang giok, memiliki kekuatan anugerah dewa. Bukannya takut, yang ada Gobro semakin penasaran ingin melawannya dan ingin merasakan bagaimana rasa daging elang giok. こんな情報はしっかり共有しないと。私たち全員狩られてしまうわ。 Singkat cerita, di hari ke-105, Ogro mulai memburu para elang palaise seorang diri menggunakan benang laba-laba. Dan seperti biasa, dagingnya itu dimasak sama si kembar dan dihidangkan menjadi makanan yang enak. Lanjut, kali ini Ogro menyuruh semuanya untuk tetap tinggal di dalam kereta yang ternyata elang giok sudah hadir. Ya, ketika Ogro sedang bertarung, para demi-human panik karena sudah 1 jam lamanya pertarungan mereka belum kelar-kelar. Di sini Dami menjelaskan kita harus tenang karena Ogro selalu menang seperti saat bertarung melawan beruang merah yang membutuhkan waktu seharian. Tapi menurut demi-human itu berbeda karena elang giok berada di level yang berbeda jauh dengan beruang merah. Lalu ketika suara pertarungan Ogro jadi hening, mereka mulai mengecek keluar. Ternyata Ogro benar-benar dibuat kerepotan hingga tangan dan kaki Ogro. Gila, semuanya terpanik karena jika Ogro kalah semua orang di sini pasti akan mati. Tapi santuy bro, ternyata selama ini Ogro hanya bermain-main saja ingin mengukur sejauh mana kekuatan elang giok. Dan karena dirasa sudah bosan, Ogro mulai serius diri sehingga tangan dan kakinya menjadi utuh kembali. Lalu setelah itu Ogro langsung menghajar si elang giok hingga tumbang. Nah, ketika mengecek tubuh elang giok, Ogro menemukan sebuah benda bersinar. Menurut para ciwi, benda tersebut merupakan batu roh langka berbanding 100 monster. Dan benda tersebut bisa dijadikan sebagai senjata yang sangat kuat bernilai 1 desa. Bukan hanya itu, daging sate elang giok sangatlah nikmat. Dan kini Ogro mendapatkan skill baru yang unik, terutama jirahnya itu kini ada sayap burung. Tiba-tiba si Putri Tomboy bertanya kenapa Ogro memakan monster yang dibunuh. Sekilas Ogro jadi teringat pertanyaan yang sama ketika di dunianya yang dulu. Dan Ogro menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu membunuh demi kelangsungan hidup. Dengan kata lain, orang yang bertemu Ogro sama artinya kematian seseorang. Sambil mengingat masa lalu, Ogro mengatakan bahwa ia akan memakan daging yang ia bunuh supaya dirinya bisa menanggung penyesalan dan dendam mereka. そうか。思うところがあったのかもしれない。旅は続くのだった。 Lanjut, di hari ke-109, tibalah Ogro di sebuah desa mason. Seperti biasa, para warga yang melihat Ogro langsung pada panik, bahkan bersiap mengusir Ogro. Sontaklah si Putri Tomboy mengeluarkan sebuah sihir lambang kerajaan Stanbird. Alhasil, warga desa langsung memberikan jalan. Berkat hal tersebut, Ogro dan kawan-kawan diizinkan tinggal di rumah Pak Kades. Lalu setelah itu, mereka bermain di sebuah air terjun yang sangat indah. Dan seperti biasa, si Putri Tomboy bikin ulah membasahi Dami. Dikejarlah dia. Lalu di malam harinya, para ciwi diizinkan mandi di pemandian air panas. Entah kenapa di sini tiba-tiba si Putri Tomboy menyatakan bahwa dirinya sedang dalam masa pertumbuhan dan akan menunggu pertumbuhan itu hingga ukurannya sama dengan para ciwi lain. Waduh, gue ngeblank deh, apa maksudnya ya? Gue paham bang. Diam lu, diam. Nah, setelah itu ketika berpesta dengan para warga, ada bapak-bapak salah pegang semangka Dami, langsung bonyoklah dia. Lalu setelah itu, untuk menenangkan kekacauan ini, Ogro ngajak lomba minum, dan jika yang menang akan diberikan sejumlah plat perak. Tapi para warga malah tumbang duluan. Di sini Ogro makan ikan asin yang disajikan dan langsung mendapatkan skill baru. Loh dah lah. Lanjut, di hari ke-110, Ogro meninggalkan desa mason, melanjutkan perjalanan menuju pegunungan Cluster. Tapi di sini si kembar terlihat lesu. Waduh, kenapa tuh? Ternyata mereka kecapean akibat memasak saat pesta di desa mason. Alhasil untuk makan hari ini, biar Ogro yang masak dan mereka berdua dibiarkan istirahat. Lanjut lagi di hari ke-111, tiba-tiba semuanya terpanik. Itu karena si kembar tiba-tiba
Waduh, kenapa lagi tuh? Sontaklah Ogro bertanya pada si kakek, dan ternyata si kembar memang sedang mengandung anak Ogro alias hamil gitu ya. Lantas si kakek memberitahu bahwa anak goblin akan mencuri nutrisi ibunya dan bisa lahir dengan cepat. Dan masalahnya di sini tubuh manusia tidak cukup kuat untuk mengeluarkan bayi goblin. Waduh, karena tidak punya cukup waktu untuk kembali ke desa goblin, Ogro akan mencari tempat peristirahatan terdekat. Ya, meski si kembar terlihat kelelahan gitu ya, namun mereka berdua akan berjuang melahirkan anak Ogro yang mereka cintai. Namun lama-kelamaan tubuh si kembar makin kurus dan pucat. Jelas si Ciwi alkemis panik karena ia membutuhkan suplai nutrisi yang sangat banyak. Dan jika dibiarkan, si Ciwi kembar akan mengalami kematian. Sontaklah Ogro lalu menyuruh si kembar untuk memakan sebagai nutrisi. Jelas si kembar tidak mau melakukan hal itu. Alhasil Ogro memaksanya dengan cara menyuapi si kembar dari mulut. 君ら二人も子供たちも Tak lama kemudian Ogro menemukan sebuah goa. Namun ketika memasukinya, ternyata goa ini merupakan sarang beruang. Mau tak mau Ogro langsung membunuh mereka dan langsung membaringkan si kembar. Lalu karena perutnya terus Ogro hanya bisa melakukan sihir heal untuk meringankan rasa sakit mereka. Lalu tak lama kemudian si kembar mulai pingsan karena perutnya itu sudah membesar. Dengan kata lain, goblin yang ia kandung sudah dewasa. Waduh. Alhasil mau tak mau Ogro akan melakukan operasi dadakan. Singkat cerita, bayi goblin pun telah terlahir, berkelamin perempuan dan laki-laki. Jelas mereka semua sangat senang. Sementara itu, Ogro gemetaran tak menyangka bisa melakukan ini semua. Tapi di sini Ogro bersyukur melihat anak-anaknya bisa selamat berikut dengan ibunya. Dan Ogro sangat senang karena saat ini Ogro sudah menjadi ayah. Nah, di sini si kakek si paling suhu memberitahu bahwa dunia ini sangat membenci perbedaan alias darah campuran. Si kakek pun memberitahu lagi bahwa biasanya anak dari perkawinan dengan manusia cenderung mirip dengan sosok ayahnya dan akan menjadi sosok ras spesial yang disebut darah campuran dan akan memiliki kekuatan manusia serta demi-human yang akan menjadi malapetaka kedua ras. Ya, meski begitu Ogro tidak peduli meski mereka kelak akan dibenci oleh kedua ras, Ogro akan tetap memberikan kasih sayang yang lebih. Lantas Seiji memberitahu untuk segera memberi nutrisi pada para bayi. Nah, di sini Ogro terheran dengan kedua anaknya yang terlahir memiliki orb yang menandakan seorang lord. Lantas Ogro memberikan nama pada dua anaknya yaitu Argento dan kakaknya bernama Auro. Nah, disinilah akhirnya kita diberitahu nama si kembar yaitu Felicia dan Alma. Sontaklah Ogro berjanji akan mengurus sang ibu dan kedua anaknya. 私たちも同じ気持ちです。 Lanjut di hari ke-112, Ogro mulai berburu untuk memenuhi nutrisi anak-anaknya. Dan di sini Ogro tidak menyangka bisa bertemu dengan sosok rusa putih yang sangat indah di tengah salju. Namun entah kenapa si rusa itu tidak mau bergerak sedikit pun. Lalu tiba-tiba si rusa menjatuhkan tanduknya dan pergi begitu saja. Karena dirasa tanduknya itu sangat spesial, Ogro ingin memakannya, namun tidak jadi ketika teringat kedua putranya. Alhasil Ogro menyimpannya untuk dibawa pulang. 俺のインチュイションがそう囁いていた Nah, ketika lanjut berburu, Ogro menemukan sebuah parti manusia sedang melawan monster Pomorian. Di sini Ogro mengakui bahwa mereka sangat kompak dan hebat, mampu melawan Pomorian. Namun mereka sangat kewalahan ketika melawan bos monster yang disebut Balor. Ya, meski mereka pada tumbang, Ogro tetap mengakui parti manusia ini sangatlah hebat, bisa mengalahkan 4 monster Pomorian. Dan ketika Balor akan menyerang, tiba-tiba ya, ternyata serangan tersebut berasal dari Ogro. Lebih tepatnya dari lengan Ogro yang diubah menjadi bedil. Dan serangannya itu merupakan sihir kematian tahap 4 yang disebut Pardium Plesibar. Nah, di sini Ogro sangat semangat ingin mengetes kemampuan dengan melawan parti manusia ini. Namun ketika melihat ketua parti memancarkan kekuatan yang sangat edan, Ogro berpikiran akan menjadi bahaya. Alhasil Ogro bersikap akrab dan melakukan negosiasi, yang dimana Ogro akan mengambil daging Balor dan sebagai gantinya Ogro akan memberikan ramuan penyembuh. Ya, untungnya mereka sepakat. Alhasil daging Balor langsung dimasukkan ke dalam kantung sihir dan setelah itu Ogro pamit pergi. Ya, di sini parti manusia berpikiran akan sangat berbahaya jika melawan Ogro. Itu karena mereka merasakan bahwa Ogro bukanlah monster biasa. Menurut si ketua parti, meski Ogro belum berevolusi ke wujud epik, ia merasa Ogro sangatlah kuat dan jika melawannya sudah dipastikan seluruh partinya akan mati. Maka dari itu, saat ini tidak melawan Ogro adalah keputusan yang tepat. Ya, selama di perjalanan Ogro memakan daging Balor. Alhasil kini Ogro mendapatkan lagi skill baru. Wah, banyak sekali bro.
Nah, ketika sampai di dalam goa, Ogro begitu lemas melihat kedua anaknya yang begitu lucu. Lalu kemudian Ogro menumbuk tanduk rusa agar bisa dimakan oleh kedua anaknya. Tapi ketika dimakan muncul sebuah sinar. Begitupun Ogro dan Berem ketika memakan tanduk rusa. Yang ia rasakan sesuatu kekuatan yang mengalir sangat deras. Bahkan Berem juga mendapatkan skill baru Secret Beast Ether. Sedangkan Ogro mendapatkan skill yang tidak teridentifikasi. Ya, di sini Ogro mulai menyadari bahwa rusa yang ia temui kemarin bukanlah monster biasa yang tidak mudah dikalahkan. Nah, lalu ketika tertidur, Ogro mendapatkan notif evolusi, berevolusi ke wujud selanjutnya yang disebut evolusi advance. Dan saat ini Ogro diberi julukan sebagai Yaten Doji, memiliki ability yang unik. Akan tetapi ketika melakukan evolusi terjadi kegagalan, itu karena Ogro belum memenuhi persyaratan. Dan di sini anehnya sistem menyuruh Ogro untuk membawa Yaten Doji untuk menjadi Egg Demon General dan Consort of ... Waduh, apa maksudnya tuh? Singkat cerita, di hari ke-113, semua orang langsung terkejut ketika melihat Ogro yang berubah ukuran menjadi agak mengecil, memiliki tanduk 3. Ohayo, Mina. Nah, karena si kembar sudah aman sehat sentosa, Ogro dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan. Dan sungguh tidak disangka tiba-tiba, si Ciwi Penempa dan si Ciwi Alkimia hamil juga. Waduh, banyak yang hamil nih. Nah, karena sudah dekat dengan sungai dan karena Ogro sudah berpengalaman, dengan santuinya Ogro melakukan persalinan seorang diri. Lalu tak lama kemudian sang bayi pun terlahir dengan selamat dan sehat. Dan kini akhirnya kita diberitahu nama kedua Ciwi ini, yang dimana si Ciwi Penempa bernama Emery dan si Ciwi Alkimia bernama Spinel. Nah, karena anak Spinel merupakan manusia diberi nama Nicole. Sedangkan anak Emery yang merupakan High Ogre diberi nama Onikawa. Setelah persalinan beres, Ogro dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dituju, yaitu kota Purgatory. Dan singkat cerita, di hari ke-115 Ogro telah sampai di kota Purgatory. Sesampainya di penginapan, si Putri Tomboy langsung menyamar. Itu karena kota ini sangat dekat dengan ibu kota, akan bahaya jika keberadaannya diketahui oleh orang lain gitu. Nah, untuk para ibu-ibu disuruh untuk beristirahat saja di kamar, sedangkan yang lainnya disuruh ikut ke guild petualang untuk mencari informasi. Dan singkat cerita, Ogro bersama si Berem sudah sampai di guild. Namun beruntungnya karena tubuh Ogro berukuran kecil, tidak terjadi kericuhan di sini. Yang ada para petualang di sini ingin latihan bertarung karena Ogro terlihat sangat kuat. Bagi Ogro ini terlalu mudah sekali gitu bro. Sekali serang mereka pasti tumbang. Maka dari itu Ogro menyarankan para demi-human untuk melawan para petualang di sini. Dan agar pertarungannya itu jadi seru, Ogro akan memberikan hadiah uang yang sangat banyak jika ada yang berhasil menang melawan para demi-human. Ya, awalnya para demi-human takut gitu ya. Namun sungguh tidak disangka ketika bertarung gitu ya, para petualang di sini malah dihajar habis-habisan. Ya, di sini Ogro sadar bahwa Dami pasti sangat ingin bersenang-senang. Namun karena Dami terlalu kuat dan tidak bisa menahan diri, Ogro hanya menyuruhnya untuk diam dan menonton dari kejauhan saja. Lalu singkat cerita, tidak ada petualang satupun yang bisa mengalahkan para demi-human. Dan para demi-human ini tidak menyangka bisa sekuat ini. Nah, disinilah Ogro mulai mempromosikan tentara bayaran Parabellum. Cerdas. Setelah itu Ogro pergi ke pasar mencari keperluan untuk perjalanan nanti. Tapi di sini Ogro malah menemukan sebuah alat sihir yang mirip dengan kamera. Langsung dibelilah. Dan langsung memfoto kedua anaknya untuk diabadikan. Waduh, udah kayak bapak-bapak beneran ya. Nah, malam harinya setelah berkiu-kiu cukurukuk gitu ya, si Berem nampak lelah, langsung tertidur duluan. Bahkan Dami. Bang. Diam. Nah, di sini Ogro penasaran dengan kelompok yang ia kirim ke berbagai wilayah. Lantas Ogro langsung menghubungi mereka. Pertama-tama Ogro menghubungi kelompok 3 yang dipimpin Blood Sato. Ternyata Blood Sato di sini sedang menemani Hobsei yang sedang baca buku di sebuah perpustakaan. Dan di sini Hobsei bercerita bahwa keuangannya masih aman karena selalu mendapatkan pekerjaan menangkap para bandit dan penculik yang ada di kota. Nah, di sini Ogro cuman mengingatkan untuk jangan terlalu mencolok. Lebih jelasnya, jangan terlalu menarik perhatian. Lalu selanjutnya Ogro menghubungi kelompok 5 yang dipimpin Dodome. Ternyata Dodome di sini sedang sibuk mencari informasi berbagai wilayah dan Dodome di sini hanya memperhatikan dari ketinggian menggunakan matanya. Lantas Ogro cuman mengingatkan untuk jangan lupa bersenang-senang alias jangan lupa bahagia, jangan terlalu banyak bekerja, istirahatlah sejenak, jangan lupa liburan, healing bro, healing.
Lanjut, setelah itu Ogro menghubungi kelompok 4. Nah, di sini terjadi masalah karena kelompok ini tidak ada yang memimpin. Alhasil terjadi perdebatan untuk memilih jalan. Lantas di sini Ogro langsung menentukan pemimpin kelompok 4 ini, yaitu Hobrin. Jelas kagetlah dia karena nggak pede jadi pemimpin. Namun karena ini perintah Ogro, ya apa boleh buat. Nah, setelah itu Ogro menghubungi kelompok 2 yang dipimpin Ogrekichi. Namun sungguh tidak disangka, Ogro tiba-tiba merasakan tubuhnya terbelah dan mati. Jelas di sini Ogro terkejut. Apakah ini pertanda bahwa dirinya akan mati? Dami yang mendengarnya pun ikut terkejut. Singkat cerita, esok harinya di hari ke-116, Ogro berencana akan pergi ke tempat Ogrekichi di dalam labirin Gripos. Dan di sini Ogro meminta izin pada si putri tomboy untuk menunda perjalanannya ke ibu kota. Nah, karena Gripos tidak terlalu jauh, sang putri pun mengizinkannya dan akan ikut bersama Ogro. Ya, intinya di sini Ogro ingin memastikan apa yang terjadi di sana dan kenapa Ogro mendapatkan pirasat kematiannya. 迷宮都市グリフォスウェッシュ ありがとな姫さん。 Singkat cerita, di hari ke-117 semuanya langsung berangkat menuju labirin Gripos. Ketika di perjalanan, Ogro sangat menikmati perjalanan sambil main bersama anak-anaknya. Dan di sini terlihat Onikawa langsung bisa ngarondang, sementara Nicole yang merupakan bayi manusia masih digendong karena memang beda pertumbuhannya, bro. Sementara itu Dami sedang melamun sambil memandangi sebuah kalung. Lalu ketika Ogro datang, Dami bercerita bahwa kalung itu merupakan kenang-kenangan yang pernah diberikan Ogro ketika kecil. Ya, intinya di sini Dami tidak menyangka waktu terasa begitu cepat, padahal baru 4 bulan berlalu. Tapi masalahnya di sini yang membuat Dami sedih, kenapa dirinya belum memiliki anak. Sontaklah Ogro mencoba menenangkan Dami dan berkata bahwa cintanya itu takkan pernah berubah meski Dami tidak bisa mengandung anak Ogro. ダムミちゃん聞いてくれ。それに子供がいようがいまいが、ダムミちゃん。そうだね Singkat cerita, Ogro telah sampai di kota labirin Gripos. Lalu ketika akan masuk ke dalam dungeon, tiba-tiba ada para petualang yang ketakutan. Katanya di dalam sana terdapat bos raksasa yang menakutkan bahkan terlalu kuat, berupa monster Minotaur. Lalu tak lama kemudian terdengar suara langkah raksasa, dan sungguh tidak disangka raksasa itu merupakan Ogrekichi dan kekasihnya RT. Ternyata di sini Ogrekichi telah berevolusi. Nah, karena Ogro bertanya kenapa dirinya bisa terbunuh, RT menjelaskan kejadian yang terjadi di dalam labirin sebelumnya, yang dimana kelompok Ogrekichi bertemu sosok monster langka yang disebut Pantulan Pikiran. Monster tersebut bisa menjelma menjadi sosok yang sangat kuat di dalam pikiran Ogrekichi, yaitu Ogro. Ya, awalnya Ogrekichi kalah, namun tiba-tiba Ogrekichi mendapatkan pilihan untuk berevolusi. Alhasil, Ogrekichi berevolusi menjadi sosok Minotaur spesies baru, sehingga berhasil membelah Ogro. Oh, begitu ternyata. Jadi yang mati itu bukan Ogro, bro. Nah, ternyata bukan hanya Ogrekichi yang berevolusi, RT pun telah berevolusi menjadi Earthlord Parian. Dan seperti biasa, setiap mengalami evolusi, Ogrekichi menantang Ogro untuk berduel. Karena ini sudah menjadi rutinitas gitu ya, Ogro menerimanya dan langsung berpindah ke sebuah arena pertarungan. Nah, karena si putri tomboy terheran kenapa teman saling bertarung, Dami menjelaskan bahwa ini adalah kebiasaan mereka berdua sejak kecil. Yang dimana Ogrekichi berusaha untuk menjadi kuat agar bisa berdiri di samping Ogro. Di sini Ogro mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka Ogrekichi bisa sekuat ini, dan senjata tameng yang ia berikan kini lebih cocok dengan tubuh Ogrekichi yang sekarang. Lantas Ogrekichi mengungkapkan bahwa dirinya berusaha keras menjadi kuat agar bisa setara dengan Ogro. Lebih jelasnya, Ogrekichi ingin menjadi sahabat sejati. Sontaklah keduanya langsung bertarung, beradu senjata hingga menciptakan kobaran api. Ya, di sini Ogro merasa kalau Ogrekichi benar-benar sangat berbeda alias lebih kuat dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba ya, di sini Ogro cukup terkejut dengan Ogrekichi yang mampu mengeluarkan elemen api dan petir secara bersamaan, bahkan bisa melukai Ogro di bagian mata. Namun itu percuma karena Ogro memiliki regenerasi yang sangat cepat. Sontaklah Ogro dan Ogrekichi kembali beradu serangan. Lalu karena tahu Ogrekichi memiliki kelemahan tidak bisa melirik ke belakang, Ogro menciptakan sihir di belakang punggungnya. Tapi Ogrekichi langsung mengamuk menangkis serangan tersebut. Bukan hanya itu, Ogrekichi menunjukkan skill di dalam tamengnya berupa banteng suruduk, sehingga Ogro mulai kerepotan.
Sontaklah Ogro mengaktifkan sebuah skill peningkatan kekuatan sehingga membuat Ogrekichi terlempar. Bukan hanya itu, Ogro kembali menyerang dengan skill tombak Jilong Hyper. アビリティでの戦争百科を上乗せ Ya, di sini si Berem pun tidak menyangka kok bisa Jilong jadi hyper. Dan karena terpojok, sontaklah Ogrekichi menciptakan sebuah api yang berkobar menutupi pandangan Ogro. Dan setelah itu, Ogrekichi melompat ke udara. Lantas Ogro menciptakan sihir bebatuan untuk menyerangnya. Namun sayang itu tidak berguna karena Ogrekichi memiliki tameng yang diinjak, bahkan menciptakan serangan yang sangat dahsyat. Jelas di sini Ogro sangat murka karena serangan barusan terlalu keterlaluan, yang dimana Ogrekichi tidak memikirkan para penonton yang ada, termasuk para istri Ogro. Dengan kata lain, serangan barusan bisa membahayakan mereka semua. Sontaklah Ogro melotot, mulai serius, meroket ke atas meninju bebenguk si Ogrekichi hingga terbang ke langit. 懐かしいな Ya, lanjut. Singkat cerita, di hari ke-121, Ogro dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Oswell, alias ibu kota yang dituju. Dan semuanya begitu terpukau dengan keindahan kota tersebut. Tapi kenapa Ogrekichi tidak ikut? Ternyata sebelumnya Ogro lanjut latihan bertarung dengan Ogrekichi hingga pagi. Dan setelah itu, Ogrekichi dan RT pamit pergi pulang duluan. Nah, ketika masuk ke dalam ibu kota, Ogro sangat terkesan dengan kemajuan kota ini, yang dimana jalannya sudah diaspal, bahkan menggunakan pipa untuk jalur air. Lantas si Putri Tomboy menjelaskan bahwa kerajaan di kota ini sangat bijaksana, terus berusaha untuk mengembangkan kota ini. Sontaklah si Putri Tomboy mengajak semuanya untuk ke istana. Dan sungguh tidak disangka istananya itu sangatlah besar dan megah. Nah, karena Ogro telah mengantar hingga ke ibu kota, sang putri ingin Ogro menginap di istana. Lalu singkat cerita, ketika masuk ke dalam istana, terlihat ruangannya itu begitu megah dan jamuan makanannya sangatlah enak hingga pada kenyang. Bahkan semuanya makin terkejut dengan kamar yang begitu megah, kasurnya empuk dan wangi alias sangat mewah, sehingga mereka semua bisa tidur nyenyak dengan nyaman. Esok harinya di hari ke-122, Ogro terbangun dalam keadaan segar bugar dan sepertinya semalam telah terjadi smackdown. Waduh bang, apakah tiap hari bang? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ya lanjut. Nah, setelah semuanya terbangun, sang putri datang menghampiri, memberikan sebuah kartu sebagai hadiah karena telah mengantarnya sampai ke ibu kota dengan selamat. Nah, di sini sang putri menjelaskan bahwa kartu tersebut merupakan Princess Belle, yang dimana orang yang memiliki kartu tersebut akan mudah keluar masuk ibu kota ini. Tapi di sini Ogro agak kesal kenapa sang putri begitu polos memberikan benda penting pada orang asing, yang dimana bisa saja Ogro menyalahgunakan kartu tersebut. Ya, di sini sang putri menegaskan bahwa perjalanan singkat kemarin membuat sang putri menilai bahwa Ogro bukanlah orang yang bodoh. Lebih jelasnya, Ogro selalu melakukan tindakan yang efisien. Lebih jelasnya lagi, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah. Dengan kata lain, Ogro sudah dipastikan takkan melakukan tindakan yang bodoh yang bisa merugikan dirinya sendiri. Tiba-tiba sang putri bersinar terang menjelaskan bahwa alasan yang sebenarnya yaitu agar Ogro cepat kembali ke sini dan membantunya. お主に依頼をするとしてよきに計らえ 作詞と親しくなったもんだ Ya, di sini Ogro bergumam di dalam hati bahwa ia tidak menyangka bakal memiliki kenalan yang penuh dengan rencana strategi. Nah, singkat cerita, Ogro berpamitan akan pulang ke rumah. Tapi sebelum pergi, si bocah sangat berterima kasih pada Ogro yang telah mengawal sang putri hingga ke ibu kota dengan selamat. Dan di sini Ogro cuma memberi saran pada si bocah untuk jangan berhenti berlatih agar bisa melindungi sang putri. 修行に邁進しろよ はい Nah, ternyata sebelum pergi Ogro telah menyimpan beberapa cloning di dalam ibu kota ini untuk berjaga-jaga karena suatu saat nanti Ogro akan kembali ke kota ini. Singkat cerita, di hari ke-124 ketika di perjalanan, Dami masih saja terlihat sedih. Namun masalahnya bukan karena belum memiliki momongan, melainkan Dami merasa pesimis ketika tahu Ogrekichi, teman semasa kecilnya Ogro, kini sudah semakin bertambah kuat. Sementara dirinya masih begini-begini saja. Lantas Ogro bertanya berapa level Dami sekarang. Dami menjawab baru level 89. Sontaklah Ogro kembali menegaskan bahwa dirinya takkan pernah meninggalkan Dami selama terus berusaha untuk menjadi kuat. Dan di sini Ogro berjanji akan melatih Dami. Jelas Dami sangat senang mendengarnya.
Lantas kereta pun langsung dihentikan dan langsung membimbing Dami berlatih. Di sini Ogro menciptakan beberapa raksasa dengan skill barunya yaitu Laser Gian Summoning. Sudah dipastikan para raksasa ini sangatlah kuat dan tugas Dami di sini yaitu membunuh mereka semua dengan kemampuannya yang melampaui batas. Singkat cerita, hingga sore hari Dami telah berhasil mengalahkan semua raksasa dan di sini Dami benar-benar sangat kelelahan. Alhasil Ogro menggendong Dami. Tapi di sini Ogro tiba-tiba leles tuur. Lantas Pinea menjelaskan bahwa Ogro bukanlah kelelahan melainkan kehabisan mana akibat skill pemanggil raksasa. Alhasil Ogro dan Dami langsung beristirahat di dalam kereta untuk memulihkan mana. Singkat cerita, malam harinya ketika sedang tertidur, tiba-tiba Dami mendapatkan notif di dalam pikirannya. Lebih jelasnya, Dami mendapatkan tawaran berevolusi. Dan benar saja ketika terbangun, Dami berevolusi menjadi sosok yang lebih cantik dan lebih putih ungu. Lebih tepatnya, Dami telah berevolusi menjadi vampir Nobel. Dan Dami di sini mendapatkan nama baru yaitu Hekaterina. Jelas di sini Ogro sangat senang, tapi bukan karena Dami berevolusi, melainkan karena melihat Dami kembali tersenyum. あなたの妻になれた。ようやくあなたに伝えられるわ。むずがゆくてなれないな。よかった。わかるわ。 Lanjut, di hari ke-126, tibalah Ogro di hutan dekat desa Goblin. Di sini Ogro dan Dami begitu tidak sabar ingin segera sampai karena sudah sangat rindu dengan goa yang gelap dan sempit. Tapi ketika sampai di rumah, Ogro begitu terkejut ketika melihat rumahnya yang kini menjadi megah. Lantas, Blood Sato dan Spellsey menjelaskan bahwa dirinya dan kelompok lain sudah tiba duluan di rumah ini. Lalu karena goanya itu semakin menyempit, mereka merenovasinya sedikit. Jelas di sini Ogro terheran karena renovasi ini bukan sedikit melainkan terlalu berlebihan loh. Tiba-tiba si Ciwi Zombie bertingkah aneh, tapi untungnya dicuekin sih. Soalnya nggak jelas banget, bro. Lantas di sini Ogre Kichi dan RT akan mengajak Ogro berkeliling. Pertama-tama Ogro ditunjukkan sebuah ladang yang luas untuk bercocok tanam. Tiba-tiba muncul Ciwi penghuni pohon jambu, langsung minta digendong. Ternyata Ciwi ini kini bernama Doraine dan akan tinggal di desa Goblin. Waduh, jelaslah Dami langsung melotot tuh. Nah, setelah itu Ogro ditunjukkan peternakan monster-monster jinak. Dan ketika sudah masuk ke ruangan tengah, terlihat ada penghuni baru berupa monster kucing. Ya, monster kucing ini bukanlah tipe pertarung, melainkan tipe terampil. Dan hal yang paling pentingnya, monster kucing ini sangatlah lucu dan imut. Tiba-tiba Seiji datang Rariwe mengabarkan bahwa si kakek Eblek sedang sekarat. Waduh, sontaklah mereka semua langsung menjenguk si kakek di kamarnya. Ternyata si kakek sekarat karena sudah mencapai batas usianya. Lebih jelasnya mah sudah tua dan akan segera pergi ke akhirat. Sebelum itu terjadi, Ogro memperkenalkan cucu-cucunya. Bahkan memperkenalkan seluruh anak si kakek yang kini sudah berevolusi dan memiliki nama baru. Jelas di sini si kakek begitu senang masih bisa melihat cucu-cucunya dan ia tidak menyangka bisa melihat Ogro dimulai dari bayi hingga memiliki seorang anak. Lalu tak lama kemudian si kakek berhenti bernapas. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulangnya sang kakek goblin ke Rahmatullah. Tapi sungguh tidak disangka, meski si kakek sudah mati, burungnya tetap berdiri. Waduh, ini kok jadi begini ya? Harusnya momen sedih loh. Kok malah jadi lawak sih? Singkat cerita, kini jasad sang kakek langsung dibakar. Di sini Ogro tidak menyangka ternyata umur si kakek cuma di bawah 20 tahun. Makanya di sini Ogro kebingungan apakah umur goblin sesingkat itu? Ya, meski begitu Ogro akan menikmati kehidupannya dan memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya meski sangat singkat. Nah, untuk menghormati kematian sang kakek, Ogro mengadakan pertarungan duel. Dengan kata lain, mari kita tunjukkan hasil perjalanan masing-masing. パラベラムの喧嘩大会だ。参加してもいい？面白そうやな。 Singkat cerita, semuanya sudah berkumpul di arena. Di sini Ogro menjelaskan aturan bertarungnya, yang dimana lawan yang menyerah dinyatakan kalah. Dan di dalam pertarungan ini tidak boleh ada yang membunuh. Jika begitu, akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, seberat dosa kalian semua. Pertama-tama pertarungan antara si Omen dan si Berem. Setelah itu pertarungan antara Spellsey melawan Dami. こちらも同じです。 Lalu pertarungan antara RT melawan Blood Sato.
Dan setelah itu pertarungan antara demi-human melawan Dodome. Ya, di sini Dodome bukanlah tipe bertarung, maka dari itu yang ia lakukan hanyalah cuman bisa menghindar. Setelah itu pertarungan antara Ciwi Goblin ini dan si Ciwi Zombie. Waduh, lupa namanya, Ya, pokoknya mah di sini si Ciwi Zombie menghindari serangan dengan mudah. Lalu terakhir pertarungan utama yaitu Ogre Kichi melawan Ogro yang kini mendapatkan nama baru, yaitu Ogro bernama Oporo dan Ogre Kichi bernama Minokichi. Nah, sebelum bertarung, keduanya kembali mengingat masa kecil yang selalu berjuang bersama, dan tidak terasa mereka berdua sudah besar dan kuat. Maka dari itu keduanya sangat bersemangat saling beradu tinju. Singkat cerita, semua pertarungan telah berakhir, yang dimana turnamen ini dimenangkan oleh Ogro di peringkat pertama, sedangkan Minokichi di peringkat kedua. Nah, karena turnamen telah selesai, si kembar langsung mempersiapkan makanan. Waktunya makan dan berpesta. Waduh, para bocil pada capek tuh. Ya, bagi Ogro, hal yang membuatnya senang bukanlah kemenangan, melainkan semua penghuni di sini yang terus berkembang semakin kuat. Singkat cerita lagi, di hari ke-127, Oporo mendapatkan panggilan dari si Putri Tomboy. Intinya, si Putri Tomboy ini meminta bantuan pada Oporo. Ya, di sini Oporo sadar bahwa si Putri Tomboy pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar, karena Oporo bisa melihat secara langsung pergerakan sang putri lewat cloningnya. Tapi meski begitu, Oporo akan mengikuti rencana sang putri, yang dimana katanya sang putri ingin membuat tentara bayaran Parabellum terkenal di seluruh penjuru dunia ini. Dan singkat cerita, esok harinya Oporo mengumpulkan pasukan Parabellum dengan seragam barunya untuk bersiap berangkat menuju kerajaan Oswell. に向かって進発する傭兵団パラベラム Tamat ending yang sangat nanggung sekali. Waduh, kok nanggung sih? Tapi gue cukup puas kok dengan anime ini. Meski terasa singkat, anime ini berhasil menghibur gue yang sedang galau, anjay. Ya, pokoknya mah di sini gue nggak dapat pesan apapun yang mengena di hati gitu ya, karena isinya hiburan semua, bro. Yang pasti inti dari anime ini, Ogro tidak ingin menyesal seperti di kehidupan sebelumnya, dan Ogro akan melakukan yang terbaik di kehidupan yang kedua ini. Cuman masalahnya kita nggak tahu kehidupan Ogro yang sebelumnya kayak gimana gitu ya. Nah, dari awal sampai akhir yang gue lihat tuh Ogro berusaha keras agar terus bertambah kuat. Ya begitulah, pokoknya mah anime ini cukup bagus dan sangat menghibur. Dan di sini gue sangat berterima kasih pada kalian yang menonton sampai akhir. Maaf ya jika ada kesalahan dalam kata ataupun cerita. Maklumlah, namanya juga manusia bukan dewa. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya, bro.